berkenan untuk menampilkan temanya mengarah kepada Islam melahirkan pejuang-pejuang pendidikan, tidak lebih kepada diksi membutuhkan, karena kita yang butuh, Islam yang memberikan solusi. Islam tidak membutuhkan, tapi Islam memberikan arah, Islam memberikan pedoman. Dari pedoman itu melahirkan pejuang-pejuang pendidikan. Ini yang akan coba kita bahas dalam kisaran waktu ke depan. Semoga Allah berikan kemudahan, taufik untuk kita belajar bersama-sama, memahami dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Demikian mukaddimah yang saya sampaikan. Sekarang mari kita memulai. Seperti apa Al-Quran memberikan gambaran tentang keutamaan pendidikan dan korelasinya dengan konteks kepahlawanan yang setiap tahun, khususnya di negeri kita tercinta. Alhamdulillah kita diingatkan, diperingati tentang Hari Pahlawan, yaitu tanggal 10 November setiap tahunnya, dan tentunya kota Surabaya memiliki sejarah tersendiri dengan penetapan 10 November ini. Apa kaitan sisi kepahlawanan dengan pendidikan? Bagaimana Al-Quran memberikan arahan dan narasi tentang itu semua? Itu yang akan coba kita sajikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, karena kita berbicara dalam persepsi Islam, maka tidak akan keluar dari sumber keislaman yang pokok, yaitu Al-Quran dan sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita akan batasi referensi utama kita dari Al-Quran, kemudian hadis, lalu dari situ kita akan mencoba melihat bagaimana para ulama kita menerangkan tentang paparan itu yang bisa kita ambil intisarinya dan amalkan pemahaman yang telah kita dapati. Mari kita mulai dari Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-122 ya. Baik, Al-Quran surah ke-9 ya, At-Taubah atau Al-Bara'ah. Saya sering menuliskan dengan angka dan ada sebagian kawan-kawan yang meminta untuk menyebutkan surahnya, maka mulai saat ini saya mencoba untuk menampilkan dalam kurungnya ya, At-Taubah atau Al-Bara'ah di ayat ke-122 ya, di paling kiri sebelah bawah halaman 543 di mushaf standar. Baik teman-teman sekalian, ayat ini pertama penting kita tampilkan karena konteks perjuangan, konteks kepahlawanan tidak akan terlepas dari perjuangan. Sedangkan ayat ini adalah ayat yang diturunkan dalam konteks perjuangan ya. Dalam konteks apa? Perjuangan. Ini poinnya. Dan yang paling menarik, ini yang paling dahsyat, di dalam Islam, seluruh aktivitas, jangankan aktivitas yang kompleks, yang berat, ya, thiqala, bahkan yang khifaf, infiru khifafa wa thiqala, ya. Jadi yang ringan pun, yang sepele pun, itu tidak akan pernah dilepaskan dari konteks keimanan, dari konteks ketulusan, dari konteks penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dasar setiap aktivitas kita diikat oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diarahkan, dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis standar dasarnya bahkan dibuka oleh para ulama-ulama hadis, terkhusus Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di kitab yang pertama ya, kitab Bad'ul Wahyi, hadis nomor pertama ya, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nabi menegaskan bahkan setelah itu dengan redaksi yang sangat kuat, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik apapun yang dikerjakan yang tidak diniatkan, diarahkan karena Allah ya, tidak disebutkan di lisan kita. Maksud penyebutan ini untuk menguatkan arah hati kita supaya menegakkan semuanya karena Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau mau disingkat Bismillah fahuwa abtar, maka terputuslah keberkahannya dalam konteks kehidupan dunia dan terputus pahalanya dalam konteks kehidupan akhirat. Contoh, Anda, saya, atau kita mau minum nih, minumannya halal, bagus, tapi apakah setiap minuman yang diminum itu berkah? Belum tentu. Ya, ciri keberkahan, apa yang kita konsumsi melahirkan manfaat yang baik. Misal, makannya sedikit tapi berkah, maka makanan itu akan diolah oleh tubuh dalam proses metabolisme, kemudian menjadi tenaga. Tenaga ini jadi kekuatan yang bisa kita gunakan pada segala yang baik. Mudah untuk ibadah, mudah untuk sholat, baca Al-Quran, bekerja yang baik-baik gampang. Itu berkah namanya.
Adapun orang-orang yang makan banyak tapi tak berkah, maka ini tidak bisa menjadi tenaga yang kuat yang diarahkan pada kepentingan yang baik, bahkan ibadah. Hati-hati, makan banyak tapi sholat malas. Makan banyak baca Quran, menghafal Quran malas. Makan banyak bekerja malas. Ini menunjukkan ada yang tidak berkah dalam apa yang dikonsumsi. Konteks keduniaan. Jadi ketika diminum, ketika dimakan, jadi berkah, jadi tenaga yang baik. Pada saat yang bersamaan dituliskanlah sebagai pahala kebaikan untuk konteks pulang ke akhirat. Karena saat makanan dimakan, yang keluar kotoran. Kalau cuma dunia, selesai di sini. Tapi kalau kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim karena Allah, maka perbuatan baik ini nanti diksinya di Al-Quran disebut dengan hasanah. Hasanah itu setiap perbuatan yang punya nilai pahala, ya, baik dan punya nilai pahala. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang baik yang punya nilai akhirat, punya nilai pahalanya, ya, falahu asyru amthaliha, paling sedikitnya dapat 10 kali lipat. Ya, jadi nanti ada beda-beda. Ya, nanti ada yang 700 kali lipat sedikitnya seperti infak, ya, itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi 1 tumbuh 7 kali 100 700. Bahkan bisa dilipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, karena itu semua perbuatan kita itu diusahakan di dunia menjadi hasanah semua. Artinya apa? Dikerjakan berkah dan punya nilai pahala akhirat. Jalan jadi hasanah, berpakaian jadi hasanah, minum jadi hasanah. Karena itu kita diajarkan doa di Al-Quran menjadikan perbuatan dunia hasanah dan di akhirat hasanah itu nampak sebagai pahala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina, ya, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diantara rahasianya. Jadi semua perbuatan kita karena itu diikat dengan doa supaya jadi hasanah. Bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, berpakaian ada doanya, ke toilet jangankan doa, kakinya diatur, keluar dengan masuk itu berbeda, doanya tidak sama, ke masjid demikian, semua ada doanya. Tatkala kita belum paham pun, belum tahu pun doanya, simple. Kata Nabi, cukup katakan Bismillah. Dan arahkan hati kita semua karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin katakan, dalam konteks yang simple saja, semua dilakukan karena Allah, apalagi dalam konteks perjuangan. Yang pertaruhannya tidak hanya aktivitas fisik saja, tapi juga bisa ke harta dan nyawa. Ya, bisa ke harta dan nyawa. Jadi aktivitas yang tidak mempertaruhkan nyawa saja diikat dengan konteks ibadah, apalagi yang perbuatan ini, aktivitas ini mempertaruhkan segala potensi-potensi terbaik yang kita kerjakan dalam hidup, baik harta apalagi nyawa. Karena itu kalau kita mengaji misalnya, kita ambil hadis yang standar ya. Yang standar diantaranya misalnya Riyadhus Shalihin ya. Ada kan Al-Arba'in 42 hadis karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Setelah itu Riyadhus Shalihin ya. 1856 hadis. Coba dilihat hadis yang ke-8. Ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari. An Abi Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais Al-Asy'ari ya radhiyallahu taala anhu qala ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli. Ya, kata Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya 'anir rajuli tentang kisah seorang lelaki yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu himiyatan wa yuqatilu riya'an. Ada seorang yang berjuang, bertempur di medan perang ya. Motifnya ada 3. Pertama, ingin menampilkan keberanian, ingin dinilai, dilihat oleh orang bahwa sebagai seorang yang berani. Ini loh orang hebat, maju ke depan, menggetarkan medan pertempuran. Kemudian himiyatan, ada yang karena kelompok, asabiyah, fanatisme, atau karena kelompok tertentu, karena konteks kehidupan dunia tertentu, atau kita batasi nasionalisme dunia saja, ya kan? Atau riyaan, karena emang ingin kelihatan orang, ingin pamer saja pada orang lain dengan tekniknya, pertempurannya, permainan pedangnya atau senjatanya. Nah, ayun dzalika fi sabilillah. Ditanya Rasulullah SAW, dari 3 itu mana yang termasuk fi sabilillah, mana yang perjuangan hakiki? Apa jawab Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang untuk menegakkan kalimatullahi hiyal ulya, hukum-hukum Allah,
perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah, bimbingan-bimbingan pedoman hidup yang Allah tunjukkan dalam kehidupan supaya tegak, nampak, dan dikerjakan, diamalkan, maka itulah yang disebut fi sabilillah. Ya, karena itu perjuangan pun diikat semuanya fi sabilillah, fi sabilillah. Nah, ini apa yang ingin saya sampaikan? Ketika ayat ini turun, teman-teman sekalian, Quran surah 9 ayat 122, itu suasananya sedang dalam konteks semangat yang luar biasa, menyongsong fi sabilillah dalam bentuk perjuangan fisik yang pertaruhannya mengorbankan nyawa. Ya, maka apa yang terjadi? Banyak orang semangat sehingga dalam konteks ini beberapa majelis ilmu, kadang-kadang ada beberapa yang tidak diikuti Nabi SAW peperangan, seperti ada utusan-utusan tertentu untuk dinas intelijen dan sebagainya. Dengan ada turun Al-Baqarah yang At-Taubah, ya. At-Taubah ayat 41 itu infiru khifafan wa thiqala, pergilah berangkat bersama Nabi kalau Nabi keluar ringan atau berat. Ada yang berangkat dan bareng-bareng banyak seperti di Ibnu Katsir disebutkan, ada yang ketika Nabi tinggal ada untuk melihat saja, analisis intelijen, orang pada ikut juga karena melihat bahwa itu peluang perjuangan fi sabilillah yang akan mendapatkan balasan dahsyat. Nah, dalam konteks dan suasana itulah ketika semua orang mengartikan berjuang, semangat keluar semua. Apalagi nanti ketika turun At-Taubah ayat 120-nya sebelum yang ini. Ya, maka li ahli al-Madinati wa man haulahum lil a'rabi ya ayatakhallafu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hei, tidak patut dari kalangan ahli Madinah, termasuk kalangan orang-orang Arab sekitarnya, apalagi orang-orang beriman, ya. Kalau Nabi sudah menetapkan keluar untuk berjuang, malah kemudian desersi, berpaling dari Rasulullah SAW. Maka dengan ayat ini semua pengen keluar, semua semangat. Termasuk ketika Nabi pun sedang tidak bertugas untuk keluar. Ya, pengen banget semua keluar, maka turunlah kemudian Quran surah 9 At-Taubah ayat 122 yang mengangkat derajat pengetahuan sekaligus membuka konsepsi pendidikan dalam Al-Quran. Ini yang paling dahsyat. Apa ayatnya? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, tidaklah setiap orang-orang yang beriman itu, yang yakin kepada Allah, yang punya kekuatan iman di sanubarinya, semua harus bergerak, berangkat seluruhnya, berjuang ke medan peperangan. Perjuangan fisikal. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka mengapa tidak ada dari segelintir mereka itu, tidak harus semuanya berangkat. Ada yang menetap kemudian untuk belajar. Ya, liyatafaqahu fid din. Ya, supaya mereka fokus untuk mempelajari, menggali, memahami ketentuan-ketentuan pedoman yang ada dalam ad-din, petunjuk-petunjuk Islam. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan supaya mereka belajar dengan itu semua untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali lagi. Karena itu di Ibnu Katsir, ya rahimahullah, tafsiran ayat ini ada 3 jenis. Ada yang mengartikan ketika semua keluar, kemudian turun ayat ini supaya sebagian belajar dengan Nabi. Ada yang mengatakan orang yang keluar dengan Nabi pun dalam medan peperangan pasti banyak pelajaran-pelajaran. Kadang ada ayat turun, kadang ada hadis tentang macam-macam, tentang sholat, tentang bersikap, tentang bagaimana saat ribat dan sebagainya. Itu belajari juga, jangan fokus kepada perangnya aja, pelajari semua apa yang disampaikan oleh Nabi, termasuk pendidikan-pendidikannya. Boleh jadi saat pulang itu disampaikan lagi. Ada yang mengatakan sebagiannya saat berperang Nabi tidak ikut, mungkin ada dinas tertentu yang keluar untuk misalnya pengawasan, untuk pemantauan, Nabi menetap di Madinah, jangan semua ikut mantau. Maka sebagian yang tidak ikut belajarlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika ayat ini turun, ada komentar-komentar yang sangat menarik dari para ulama-ulama tafsir. Ya, Imam Al-Maraghi misalnya, beliau menilai bahwa ketika ayat tentang ilmu ini sebagai pembuka pintu pendidikan, ya, konsepsinya nanti kita turunkan, disandingkan bahkan disamakan nilainya dengan perjuangan fisik, ya, dan diberikan satu kesamaan sebagai jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Maka komentar para ulama tafsir sangat menarik. Ketika ayat tentang ilmu, ayat tentang pengetahuan, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya langsung memberi komentar, hada fadilatul ilmi. Ya, ayat ini ketika turun sangat menunjukkan keutamaan tentang pengetahuan. Nah, Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya lebih menjelaskan lagi. Ya, kata beliau bahkan ayat ini disamakan nilainya dengan perjuangan fisik
fi sabilillah seakan-akan memberi isyarat sekalipun ada dalam konteks perjuangan fisik, ketika ada yang lain tidak ikut serta karena ada perjuangan ilmu yang punya peran sama dengan perjuangan fisik, ya, maka orang yang belajar pengetahuan pun disamakan nilainya sebagai mujahid fi sabilillah sama dengan yang berjuang secara fisik. Dan bila perjuangan fisik ini, catat kalimat ini, bila perjuangan fisik ini belum ada tuntutannya, belum ada pembelaan yang harus keluar, yang dipertaruhkan dengan fisik-fisik orang-orang beriman, orang-orang mukmin, maka kedudukan belajar pengetahuan ad-din, agama yang akan dibawakan oleh kita untuk diamalkan dan menunjukkan kemuliaan Islam, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, maka status belajar pengetahuan nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan perjuangan fisik ketika itu tidak ada. Kalau ini belum ada, maka ini yang unggul. Ya, maka ada sementara riwayat dan ini dicantumkan di kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, ya, ditimbang di akhirat kemudian dua bagian, yaitu damu syuhada wa hibrul ulama, ya, darahnya para syuhada dan kemudian tintanya para ulama, tokoh-tokoh pendidikan, para pejuang-pejuang pengetahuan. Maka bagian pertama yang ingin saya buka adalah dalam konteks kepahlawanan, dalam konteks perjuangan Islam, Al-Quran tidak hanya mengistimewakan orang-orang yang berjuang secara fisikal di medan tempur dan menjamin dengan jaminan yang sangat luar biasa, statusnya mujahid, statusnya syuhada kalau wafat, keistimewaannya tinggi saat kembali kepada Allah di akhirat kelak. Pun demikian, perjuangan dengan pengetahuan memiliki status yang sama. Bahkan kendati pun belum ada tuntutan berjuang secara fisik, maka boleh jadi menurut para ulama memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjuangan fisik saat belum ada tuntutannya. Karena itulah orang-orang yang berjuang dengan ilmu pun mendapatkan apresiasi tinggi dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahkan disebut sebagai pewaris para Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 misalnya, ketika Nabi memberikan kesan yang dalam ketika membuka hadisnya dengan kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Perhatikan ujungnya, wa innal ulama, ujung hadisnya karena ini panjang sekali, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, ya, walakinnahum warathul ilma. Dan sungguh para ulama itu, para pejuang pendidikan, ingat ulama, ya, itu jamak dari kata alim. Alim, orang berilmu, orang yang punya pengetahuan, ya. Baik, orang berilmu, orang yang punya pengetahuan. Wa innal ulama warathatul anbiya. Hadisnya sahih. Dan para ulama itu, para pakar ilmu, para pakar pendidikan, ya, dengan cara dia menyampaikan, cara dia mendidik, cara dia merawat, warathatul anbiya, itu pewaris para nabi. Anda bayangkan statusnya luar biasa. Ya, inilah pahlawan. Karena itu bahkan negara pun dalam hukum positif di Indonesia mengapresiasi para pendidik sebagai pahlawan nasional. Ya, bukankah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pahlawan nasional? Ya, beliau kan tokoh pendidikan. Ya, di antara tokoh pendidikan selain Kiai Hajar Dewantara, selain yang lainnya, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, berapa pesantren yang telah dibangun, ya kan? Tokoh-tokoh pendidikan Islam yang lainnya ada Hasan, ya kan? Bahkan guru-guru mereka ke atasnya lagi, Masya Allah, yang kelak nanti Syekh Ahmad Surkati misalnya, yang nanti menginspirasi hadirnya Al-Irsyad, itu pahlawan-pahlawan. Ya, jangan batasi ya dalam konteks kepahlawan pada perjuangan fisik saja, karena pemikiran, konsepsi pemikiran itu yang diterjemahkan dalam perjuangan. Kalau nggak punya strategi, bagaimana berjuang yang bagus? Ya, siapa yang bisa menyampaikan strategi? Orang berilmu. Maka ilmu itu penting. Karena itu tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan amal. Antara praktikal amalan di medan perang dengan praktikal amalan dalam konteks pendidikan memiliki sinergi yang sangat kuat. Bahkan nanti kita di akhir lihat era kekinian, perjuangan melalui pendidikan itu sangat dibutuhkan karena punya peran yang sangat dahsyat dan bisa mengarahkan seseorang atau bahkan kelompok atau tingkat sosial tinggi pada persepsi tertentu untuk bisa melakukan apapun yang diarahkan. Itu yang menjadikan pembahasan kita menjadi penting. Jadi, saya ingin bawa dulu dalam konteks kehidupan, ya, nasionalisme, perjuangan, kepahlawanan, bahwa para pendidik pun punya peran yang sangat tinggi dan memiliki kesan yang dikuatkan sebagai pahlawan. Sekarang
seperti apa konsep pendidikan yang melahirkan apresiasi tinggi sehingga dinilai sebagai pahlawan tidak hanya dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, tapi dalam konteks kehidupan spiritual, beragama, berdin, dan itu yang akan menentukan pertaruhannya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahlawan seperti apa yang dibutuhkan dalam konteks pendidikan oleh kita semua? Bagaimana Islam melahirkan para pejuang pendidikan yang punya kualifikasi tinggi, sehingga dengan itu para ulama pun saking pentingnya ini bahkan merumuskan kitab-kitab ilmu untuk melahirkan pejuang-pejuang yang dimaksudkan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa kitab yang dengan itu para ulama terdahulu memang sudah menyiapkan konsepsi ini sehingga bisa diamalkan oleh generasi-generasi seterusnya seperti orang-orang dulu pernah mempraktekannya dan ditarbiyah langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita turunkan ayat-ayatnya, kita analisis, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ya, kita teruskan dulu di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Bagaimana kita melahirkan pola pendidikan yang bagus sehingga dengan itu melahirkan para pendidik-pendidik yang baik di masa depan. Teman-teman sekalian, ayat tentang pendidikan dalam konteks transfer informasi, pengetahuan yang disertai dengan perhatian, ya, perawatan dan kasih sayang. Ingat, kalau cuma transfer pengetahuan saja, itu pengajaran namanya. Ya, tapi kalau Anda mentransfer pengetahuan dengan memperhatikan kualitas pengetahuan itu, merawatnya supaya apa yang disampaikan dipastikan benar dengan yang diterima. Ya, kemudian Anda jaga itu dengan kasih sayang sehingga penerimaan itu bisa diamalkan dengan baik dan Anda pantau itu disebut dengan pendidikan. Karena itu ada ta'lim, transfer informasi dalam bentuk pengajaran, ada tarbiyah, transfer karakter. Ya, bukan hanya pengajaran, ada karakter, pengetahuan, dan segala hal terkait dengannya, maka itu disebut dengan tarbiyah. Karena itu dalam Islam seringkali disatukan konsepsinya dengan tarbiyah wa ta'lim. Bahkan di fakultas-fakultas Universitas Islam itu jurusannya jelas tuh, ya, fakultas tarbiyah. Ya, fakultas tarbiyah. Saya belum pernah dengar fakultas taklim. Fakultas tarbiyah. Nanti konteks ke bawahnya ada banyak lagi, ya, tergantung dengan jurusan-jurusan yang ingin spesifik diambilnya. Nah, konsepsi pertama untuk melahirkan pejuang pendidikan itu, satu, kata Al-Quran, orientasinya wa ma kanal mu'minun. Awas, karena saya bicara Quran, ya, Islam, maka kita konsepsinya Islam kita arahkan pada orang beriman dulu, ya, pada orang Islam dulu, ya. Walaupun tidak menghalangi saudara-saudariku yang non muslim misalnya, ya, alhamdulillah kalau Anda terhubung dengan saluran ini dimanapun Anda berada, misalnya Anda melihat, ya, akan sangat baik jika Anda bisa belajar dari Islam tentang konsepsi pendidikan ini. Saya sangat yakin karena nanti ada ajaran universal yang dalam Islam itu ketika disampaikan Anda pun bisa mendapat manfaatnya. Jika dengan ini ada keyakinan kebenaran Islam, kami berbahagia jika Anda ingin bersyahadat, ya. Tapi jika pun Anda ingin merenungkan, mengambil itu semua sebagai konteks keduniaan saja, itu pilihan. Ya, karena tidak ada paksaan dalam Islam, la ikraha fid din. Baik, wa ma kanal mu'minun. Pertama, orang Islam diikat dalam aktivitasnya dengan imannya. Ya. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidaklah bagi seluruh hamba-hamba yang beriman, orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, tidak bermaksud mengajari, hanya ingin mengingatkan saja bahwa ketika ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman, maka tuntutannya adalah arahan untuk bisa mengarahkan seluruh aktivitas kita secara singkat, ya, secara singkatnya dikerjakan hanya karena Allah saja. Itu poinnya. Dikerjakan karena siapa? Allah saja. Ya. Jadi kalau kita urutkan begini, konsepsi dasarnya, semua perbuatan yang kita kerjakan itu disebut amal. Amalun. Jamaknya a'mal, ya. Ya, ini jamaknya. Jadi ada fa'alun, ada amalun. Biasanya penekanannya di Al-Qur'an diksinya berbeda. Ya, kalau Allah perbuatannya itu selalu disebut dengan fa'alun. Fa'alun. Wallahu yaf'alu ma yurid. Ya, tidak pernah menggunakan amila ya'malu. Tapi kalau manusia itu ada amal, ada fa'al. Biasanya kalau fa'al di redaksi Al-Qur'an jadi negatif ketika disebutkan ke perbuatan manusia. Tapi kalau yang netral itu amal. Amal itu secara sederhananya adalah setiap aktivitas, perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan, disoal. Ya, karena itu di pekerjaan di kantor pun itu disebutnya amal.
Ma'amaluk, apa pekerjaanmu? Ya, fi hadhihi syarikah, di kantor ini misalnya. Ya, orangnya amil, ya. Aktivitasnya disebut wazifah, karena itu yang beraktivitas muwazzaf, tapi pekerjaan formalnya amil, amal. Ya, amalun. Kenapa di kantor disebut dengan amal? Karena dinilai, ya, dilaporkan, dilihat laporannya. Ada supervisornya, ada pengawasnya, dipertanggungjawabkan. Bagus, karir meningkat, apresiasi tinggi, gaji naik, gitu kan? Ratib, ya, pahala pokoknya, bayaran pokoknya disebut ujrah, gitu kan? Ada taksi ujrah kalau Anda ke Timur Tengah itu. Begitu Anda naik, selesai Anda bayar kan? Terus Anda kasih bonus, ya. Nah, demikian semua aktivitas kita pun disebut dengan amal. Ketika menggunakan kata amal, maka konsekuensinya semua perbuatan kita akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Kapan? Ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka lagi semua filenya sekalipun itu kecil. Itu yang ditegaskan ketika Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa yang berbuat sekecil apapun, sekecil atom, ya, dulu biji sawi, sekarang tafsiran kecil, pokoknya yang paling kecil lah, ya, atom, kalau ada yang lebih kecil lagi dari atom pun, ya itu, ya, proton, neutron misalnya, ya, itu sekecil itu pun pasti akan ditampakkan dan dipertanggungjawabkan hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita ingin mudah, ringan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan ini, maka sederhananya kerjakan semua ini diarahkan niatnya karena siapa? Allah saja. Karena itu diikat di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, kalimat Nabi tegas mengatakan innamal a'malu, ya, sungguh semua perbuatan itu binniat, bergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka arahkan semua perbuatan kita lillah karena Allah berdasar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua perbuatan ini asalnya netral nih. Ya, dikerjakan baik jadi positif lillah, jadi berubah namanya jadi saleh. Saleh. Jadi kalau perbuatan kita kerjakan karena Allah, minum saya kerjakan karena Allah, maka minum itu menjadi amal saleh. Makan saya kerjakan karena Allah, makan jadi amal saleh. Bekerja saya kerjakan karena Allah, pekerjaan jadi amal saleh. Ya, kalau kita tidak niatkan, netral saja dunia. Tapi kalau maksiat jadi salah sih, negatif. Ini saleh, ini salah. Karena itu semua perbuatan yang dikerjakan, yang dibuka oleh Al-Quran menggunakan kata iman, itu umumnya setelahnya dirangkai dengan kalimat amal saleh. Ya, silakan kalau nggak percaya. Paling gampang surah ke-103. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, ini nanti akan diakumulasikan amal saleh menjadi bekal kita ke surga. Ya, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Karena itu, kalimat surga pertama dalam Al-Quran diikat amalnya dengan iman dan amal saleh. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, di ayat ke-25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Baik, ya. Nah, yang ingin saya katakan, dalam konteks kita mendapatkan ilmu pun, pengetahuan pun, dalam konteks kita mengikuti dalam dunia pendidikan, even itu maaf, Anda misalnya statusnya apa nih? Apakah pengajar? Di lembaga pendidikan Al-Irsyad ada pengajarnya, ya, termasuk pengajarnya, murid-muridnya, musyrifnya, muslifatnya, para orang tua yang mengajar anak-anaknya. Karena pada hakikatnya kita semua pengajar dan pembelajar. Orang tua sekalipun bukan seorang guru, tapi kan Anda mengajar anak-anak di rumah. Anak-anak belajar kepada kedua orang tuanya. Demikian seterusnya. Maka ketika seseorang masuk dalam dunia pengetahuan, konsepsi pendidikan Islam mengajarkan, ikatlah semua apa yang akan kita lakukan ini dengan iman. Secara singkat, iman singkatnya mengerjakan semua perbuatan lillah karena Allah. Inilah rahasia pertama kenapa Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu pertama untuk membuka gerbang pengetahuan, kalimatnya tetap diikat seorang nabi pun dengan penguatan kerjakan semua karena apa? Allah. Ya, Quran surah ke-96. Ini tafsir terbaiknya, ayat pertama. Lihat kalimatnya, Iqra. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ya, ayatnya berbunyi, Iqra Bismi Rabbik. Bismi Rabbika alladhi khalaq. Nah, ini poinnya. Iqra Bismi Rabbika alladhi khalaq. Baik, lihat teman-teman. Ya, bacalah. Apakah sampai sini selesai? Tidak. Tapi baca itu semua Bismi Rabbik.
atas nama Rabbmu yang merawatmu, memberikan segala kebutuhanmu, alladzi khalaq yang menciptakanmu. Di antara rahasia besar dari kalimat wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah ini adalah kita gali dalam konteks hadisnya. Bukankah ketika awal pembuka diksi ini, Iqra ini disebutkan secara terpisah, Iqra, bukankah jawaban Nabi ma'ana biqari? Saya nggak bisa baca, kan? Karena memang Nabi ummi, tak bisa baca, tak bisa menulis. Itu anugerah dari Allah untuk membuktikan kebenaran Al-Quran supaya tidak diduga Al-Quran rekayasa atau buatan Rasulullah SAW. Dan lihat kalimatnya, ya, lihat secara nahwu, secara balaghah. Nabi tidak mengatakan ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi yang Nabi katakan ma ana biqari. Ya, ma nafi bertemu dengan ba, taukid, ya, ba itu ma nafi bertemu dengan ba, huruf jar sebelum kalimat akhir, itu di balaghah menjadi taukid namanya. Ya, jadi ketika mengatakan ma ana biqari, ya. Contoh lain ada ma, ada laisa. Misal di Quran surah 95 ayat terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan misalnya begini di luar Al-Quran, alaisallahu ahkamal hakimin. Tapi ketika ba ingin memberikan penekanan, penguat, taukid, bukankah Allah hakim yang sebenar-benarnya? Ya, hakim yang seadil-adilnya, yang sedahsyat-dahsyatnya. Nah, Nabi dalam konteks hadis tadi ya mengatakan ma ana biqari, aku benar-benar ingin mengatakan aku nggak bisa baca. 2 kali iqra ma'ana biqari. Ketiga kali diperlukan dalam hadisnya. Setelah itu tenang, nyaman, ya, belajar butuh ketenangan, jangan rusuh, jangan gelisah-gelisah. Baik, turunlah kemudian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca bukan karena engkau enggak pernah belajar baca. Bukan karena engkau enggak punya guru mengajarkan kau membaca. Bukan karena engkau enggak pernah sekolah, enggak ada madrasah dan tak mampu membaca. Lakukan semua karena Allah. Dan kalimat Rabb dengan sifat rububiyah yang disebutkan. Ya, bukankah sifat rububiyah yang dilekatkan kepada Allah dengan namanya Rabb menjamin semua kedahsyatan Allah dengan sifat rububiyahnya, merawat, memberikan kebutuhan, memberikan ampunan kalau berdosa, memaafkan kalau salah, menyiapkan segala keperluan kita, memberikan rezeki yang sesuai maslahat kita, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di Quran surah ke-7 ayat 172, ketika kita masih dalam kandungan usia 4 bulan terjadi komitmen antara kita, usia 4 bulan di Al-Arba'in, nomor hadis yang keempatnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, ketika dibangun komitmen dengan Allah dan Allah mengatakan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, ya, qalu bala syahidna, bukankah aku Rabb, ya, Tuhan yang akan merawatmu, memberikan kasih sayang padamu, memaafkan kau kalau salah, mengampuni kalau dosa, memberikan petunjuk, menyehatkan kalau sakit, ketika kau meminta aku kabulkan dengan cara yang benar, siap menjadikan aku Tuhan, siap ya Allah, bala, ya, syahidna, kami bersyahadat. Baik, di sini perhatikan, seakan Allah yang memberikan jaminan, hei, jangankan membuat kamu bisa mengikuti bacaan, ya, mencipta kamu aja begitu mudah, aku yang menciptakan engkau, menjamin segala kebutuhan, apalagi cuma membuat engkau bisa mengikuti bacaan. Ya, karena itu ada beberapa analisis yang menganalisis kenapa di sini alifnya dipertahankan. Ya, padahal ya, bisa dituliskan misalnya dengan ini, dihilangkan untuk takhfif, ya, ba seperti bismillahirrahmanirrahim, ba sin mim, gini kan? Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Alifnya hilang kan? Ya. Hamzah wasalnya hilang. Asalnya kan begini. Ba, ya kan? Hamzah wasal sin mim. Disebut wasal karena bisa disambungkan saat dibaca bismi dan bisa ditakhfif dengan hilang. Ya. Kenapa ini masih muncul? Ya, ada satu kajian di ilmu bahasa, karena saya spesialisasi juga di ilmu bahasa, pernah belajar, ya. Jadi teman-teman sekalian, alif itu diantara fungsinya kan untuk memanjangkan huruf sebelumnya, harakatnya pasti fathah, ya, fataha, fa ta dengan ha, fa ta ha, ya kan? Dikasih alif ini jadi fatah, ya, kasih alif ini jadi fatah, gitu kan? Baik. Kemudian hamzah itu pada mulanya kalau kita belajar di ilmu aswad, termasuk di tajwid misalnya kan, Syekh Aiman Aswad tuh punya buku bagus juga ya tentang tajwidnya. Beliau juga menerangkan tentang ini. Jadi di ilmu aswad tuh gini, huruf hijaiyah itu menarik. Jadi kalau dibunyikan teman-teman sekalian 29, dituliskan 28, ya. Terus kalau kita bunyikan, kan yang pertama selalu di Indonesia tuh dibilangnya alif kan? Alif, ba, ta, sa, jim sampai ya kan? Alif, ya, ba, ta. Padahal ini kan hamzah wasal. Tapi minjem harakat di alif, ya. Minjem harakat di alif karena saat itu belum ditemukan. Nanti ketika muncul Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu seorang pakar bahasa, penemu ilmu arud, jadi menemukan nanti huruf hamzah tempatnya dekat dengan ain. Jadi kalau ain di sini,
Wastul halaq ain dengan ha tempatnya di sini. Nah, di bawahnya itu ada hamzah dengan ha. Ya, ada hamzah a dengan ha di sini, ya. Di sini ada pita suara laring, ada pita suara, di sini ada hamzah dengan ha. Di sini ada ain dengan ha. Kemudian naik ke atas ada ha, bukan kha ngorok ya, tapi ha dengan gha. Baru qaf dan seterusnya sampai keluar di bibir. Baik, ternyata hamzah dekat dengan ain. Karena itu diambillah kemudian bentuk hamzah mirip ain, ya, seperti ini. Cuman nggak punya perut. Kalau punya perut itu ain, kalau nggak punya perut itu hamzah. Nah, cuma karena di awal udah minjem dari harokat alif, maka disebutlah dengan alif. Paham ya di sini ya? Nah, disebut dengan apa? Alif. Jadi ketika disebutkan seperti ini fungsi hamzah wasol pun kadang-kadang diambil dari rumus apa? Rumus alif. Nah, yang paling menarik, ketika disebutkan, ini padahal bisa hilang. Kenapa dipertahankan dan nyambung dengan ba? Ya, padahal ketika ada di tengah itu, umumnya itu adalah alif. Alif itu bersambung dengan sebelumnya. Alif bersambung dengan sebelumnya. Alif itu nggak punya harokat. Alif tidak punya harokat, dan harokatnya mesti fathah. Kenapa menunjukkan seperti ini, tetap dipertahankan tingginya, mengambil dari harokat alif. Alif artinya panjang. Ya, secara filosofinya ingin memberikan kesan sesuatu yang dibaca dengan panjang sebelumnya. Karena ada alif, itu menunjukkan sebuah proses yang tidak mudah. Prosesnya panjang, prosesnya sulit, kadang-kadang tidak mudah untuk ditempuh, kadang-kadang tidak cepat. Yang paling menarik, ini bisa dihilangkan. Ya, tapi tetap dipertahankan di dalam rasem. Bukan hanya menunjukkan kepada rasem, diksinya begitu, rasemnya begitu. Tapi ada makna di antaranya, ingin membangun kesan. Asalnya, Iqra ini bagi Rasulullah tidak mudah. Mengikuti bacaan itu terasa sulit. Sampai mengatakan, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Tapi segala yang dilakukan karena Allah. Kita niatkan semua karena Allah, karena Allah, karena Allah. Mengajar karena Allah. Belajar karena Allah, mendidik karena Allah, maka Allah akan menjamin kemudahannya seakan-akan ini pun terlewati dengan cepat tanpa harus dibaca lagi. Bismi, alifnya menjadi ringan, hamzah wasalnya menjadi ringan, wasal langsung nyambung cepat. Jadi ketika semua dikerjakan karena Allah, jangankan mencipta kita yang begitu kompleks, ya, apalagi hanya sekedar untuk membuat kita bisa memahami satu bacaan, memahami satu pengetahuan. Karena itu, membangun kedekatan dengan Allah dengan menguatkan iman, naikkan iman lagi, mengerjakan amal soleh, itu bangunannya, konsepsinya disebut dengan takwa di Al-Quran. Takwa. Karena itu, kalimat iman, amal soleh sering disandingkan dengan takwa. Ya, misal, paling gampang, Quran, surah misalnya, kedua Al-Baqarah, ayat 2 sampai dengan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah, amal. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, iman. Kutiba alaikumus syiyam, amal soleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Takwanya la'allakum tattaqun. Apa kaitan dengan ilmu? Ilmu pun juga begitu. Silakan buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Quran surah kedua di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mempermudah mengajarkan pengetahuan kepadamu, menambahkan pengetahuan kepadamu. Karena itu, ciri orang beriman, ketika memasuki dunia pendidikan, kita membutuhkan para pejuang pendidikan. Maka bagaimana menghasilkan pejuang pendidikan itu? Pertama, benarkan niat kita dulu. Kalau kita menjadi pelajar, maka arahkan niat kita semua lillah. Ya, bangun semua dalam konteks takwa. Ketika Anda mengajar, niatkan karena Allah. Saya mau tanya pada Anda semua yang sekarang mengajar atau di rumah para orang tua misalnya kepada anak-anaknya. Ketika Anda mendidik, Anda itu mendidik karena sayang anak atau karena ingin ibadah kepada Allah? Jujur. Karena ingin anak pintar atau karena ingin Allah ridha? Ayo, guru-guru di sekolah ketika mengajar anak-anak itu, Anda mengajarkannya karena Allah memerintahkan Anda mengajar, atau karena memang tugas saja sekolah? Ya, karena tuntutan sekolah, karena ingin dunia, ya? Karena ingin anak pintar dan sebagainya, itu berbeda dan hasilnya akan lain. Oke, silakan cek orang-orang yang belajar dengan Nabi di era-era pertama tuh, ya, era Darul Arqam, di rumah Arqam bin Abi Arqam, pemuda 17 tahun masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya sebagai pendidikan, dan 40 orang. Silakan cek hasilnya. Ya, itu setiap mereka melangkah, berpijak dimanapun, setiap tempat, membawa kesuksesan. Semua sukses. Jadi apapun hebat.
pindah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Di situ ada 12.000 sahabat Nabi sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. 12.000 orang. Semua silakan cek bagaimana hasil kualitas pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dahsyat. Jadi kalau ada orang kaya, kayanya nggak nanggung. Kan ada yang kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Itu yang kebangetan kayanya banyak. Abdurrahman bin Auf, ya, kapaknya terbuat dari emas. Utsman bin Affan asetnya masih ada sampai dengan sekarang. Panglimanya 38 panglima. Kualitas setiap satunya bisa menaklukkan Persia Romawi. Khalid bin Walid siapa yang tidak kenal? Ya, dan panglima-panglima yang lainnya. Silakan diplomatnya, birokratnya, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As. Bagaimana Amr bin As ekspedisi? Ya, di Afrika bagian utara, dari Mesir ke Libya, Tunisia, terus sampai Aljazair, sampai ke Maroko, sampai ke Syam. Ya, ke Syam, terakhir di Syam. Ya, ada Palestina sekarang, Lebanon, kemudian juga ada Jordania, kan? Ya, di Palestina, di Syria berakhir di situ. Itu silahkan cek sampai dengan sekarang. Bagaimana jejak keislaman dibangun secara dahsyat. Abdurrahman bin Ad-Dakhil itu masuk ya ke Andalusia, kemudian disupport dari Musa bin Nusair yang di Afrika, mensupport lewat Tariq bin Ziyad bagaimana membangun peradaban yang sangat dahsyat. Dunia pendidikannya luar biasa, 7 abad ya, berkembang sampai menginspirasi barat sampai maju kekinian sampai dengan sekarang. Ini saya mau katakan, ini tidak main-main, makanya jadikan sebagai asas, pondasinya. Anda mau membangun sebuah bangunan, ya, madrasah, kampus, sekolah, pondasinya lemah, terpahamin sedikit, hancur, gempa sedikit, hancur. Ya, sekarang kalau pondasi iman kita ini lemah, lillahnya kurang, jangan harap kita bisa mendapatkan bangunan ilmu yang kuat. Ya, jangankan kuat, kadang-kadang alih-alih menjadi soleh, banyak salahnya. Silakan cek kekinian. Saya mau tanya pada Anda, apakah yang ditangkap oleh KPK, koruptor-koruptor itu, orang-orang yang bodoh? Tidak, mereka pintar. Gelarnya bahkan banyak. Ya, pintar, karena pintar itu bisa korupsi. Tapi kepintarannya dipakai untuk mencuri, untuk korupsi. Ya, pintar untuk mencuri, ahli ekonomi misalnya. Ya, ada yang dengan ilmunya baik, alhamdulillah, tapi tidak sedikit yang kemudian jadi jelek juga. Jadi, ini yang berbahaya itu seperti itu. Belajar, dapat ilmu, karena pondasinya tidak bagus, maka bangunannya tidak kokoh. Alih-alih menjadi bermanfaat, bahkan bisa menimpa pada cawan hatinya, menyebabkan dia menjadikan kebocoran maksiat, yang dengan itu melahirkan kemudian dorongan-dorongan fujur yang diarahkan oleh setan, membawa nilai nafsunya. Ini yang berbahaya. Ya, karena itu, kaidah iman dan ilmu itu dipasangkan dengan erat langsung oleh Allah di Quran surah ke-58. Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Ya, di ayat yang ke-11. Ya, teman-teman sekalian, perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, saya koreksi, ini yang di halaman 543, yang ini halaman 206 yang at-taubah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan padamu luaskan majlis. Ini kan dalam konteks kita belajar, ya, tempatnya atau share sekarang dalam konteks pengetahuannya, ya, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu, lihat ujungnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang beriman dulu karena imannya. Dan yang paling dahsyat, perhatikan ilmunya. Ketika iman itu sudah hadir dalam jiwa, belajar dikerjakan karena Allah, mengajar dikerjakan karena Allah, walladzina utul ilma, dan orang-orang diberi pengetahuan. Jadi bukan orang ini yang lelah belajar, Allah yang memberinya. Ternyata iman itu bisa mempercepat pengetahuan. Iman itu bisa mempercepat transfer informasi dari guru kepada murid. Jadi kalau gurunya ngajarnya ikhlas, lakukan karena Allah, itu muridnya itu cepat pahamnya. Alih-alih nerangkan 2 kali, 3 kali, sekali diterangkan, paham. Kadang-kadang kalau dulunya berdoanya benar, saya dinasehati oleh guru saya ketika baru kembali ke Indonesia, saya katakan, Syekh, Ustaz, tolong berikan saya nasihat. Bagaimana nanti saya mengajar? Ya, di antara guru kami ada yang mengatakan, nanti siang kau mengajar, malam kau bermohon kepada Allah, bermunajat. Minta kepada Allah agar ilmu diberkahi, ya, kemudian dijaga. Allah menanamkan pada kalbu, pada jiwa-jiwa yang belajar, dan kau pun dijaga dengan kebaikan, tidak ria, jaga dalam keikhlasan, kebaikan. Jadi kita kerjakan, nah, hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Ya, jadi ini nggak main-main, pondasi yang sangat luar biasa. Ya, orang tua ke anak juga seperti itu. Jadi kalau orang tuanya hanya orientasi dunia saja, nyekolahkan anak hanya untuk pintar, belajar Quran untuk jadi hafidh, ya, terus mau jadi apa setelah hafidh?
sering katakan pada teman-teman yang minta doa, Ustaz doakan anak saya hafid. Jadi hafid ya, ganti nama jadi hafid. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Maksudnya mungkin baik untuk jadi penghafal Quran dan sebagainya. Tapi yang mau saya katakan, niatkan semua lillah. Dan biarkan Allah yang membimbing dan membuka keadaan jiwa kita untuk menerima cahaya-cahaya itu. Ketika cahaya Rabbani itu masuk, Nur Rabbani masuk, maka yang belajar mudah mendapatkan pengetahuan, yang mengajar mudah menerangkan dan mentransfer pengetahuannya. Dan diberi bimbingan untuk merawat pengetahuan itu dengan baik menjadi amalan yang diutamakan. Itulah Nabi ketika mengarahkan kepada anak kecil Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu, Ibnu Abbas ketika sering ada di majlis Nabi, merangkak kadang bermain. Apa doanya sambil membelai? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu diantara bentuk kasih sayang yang hadir dan makna bagaimana mengawali proses pendidikan itu dengan iman atau pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mohon izin ya, saya mudah-mudahan waktunya ini cukup untuk saya sampaikan. Ini hal yang sangat penting sebelum kita berbicara tentang pejuang pendidikan. Ya, berjuang artinya tidak mudah, nanti ada banyak tantangannya, maka fondasi ini yang mesti kuat di awalnya. Jadi kita simpulkan yang pertama, untuk melahirkan pejuang pendidikan itu, maka konteks iman pun tidak boleh dilepaskan. Bukan hanya amalan-amalan ritual saja seperti sholat, dibuka pakai iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib iman, wa yuqimunas salat, infak pakai iman, kan? Haji, ya, kemudian umrah pakai iman, muaranya takwa, tapi ilmu pun, pendidikan pun tidak akan lepas dari iman. Dalam konteks mengerjakan semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teruskan. 2. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ini menarik nih. Ada nafar, kemudian setelah itu turun firqah, setelah itu turun ta'ifah. Ya, kalau nafar itu jumlah yang cukup banyak. Banyak, gitu kan? Nah, terus kalau turun sedikit jadi firqah, turun lagi jadi ta'ifah. Jadi kalau saya punya 40 nafar, 20-nya firqah, 10-nya ta'ifah. Jadi ternyata ajakan Qur'annya banyak. Kalau nafar, kenapa? Yuk, semua punya peluang yang sama. Jadi dalam dunia pengetahuan itu semua punya peluang yang sama. Walaupun yang mengambilnya jadi pilihan. Ya. Termasuk ayat ini bisa diterapkan dalam konteks di kelas misalnya banyak yang daftar, yang ikut 40 orang, 50 orang, walaupun yang jadi nanti taifah misalnya. Tapi kan yang lain setidaknya mendapatkan gambaran dari pengetahuan. Saya ingin katakan bahwa pembuka ini seakan-akan memberi kesan Allah memberikan peluang pendidikan, pengetahuan, dan membuka konsep ini kepada seluruh hambanya tanpa kecuali. Pada kita semua. Semuanya. Para ayah pendidik, para ibu pendidik, anak-anak yang kelak jadi pendidik, para guru-guru di sekolah, ya kan? Dimanapun, di pesantren, di madrasah, semua punya peluang yang sama untuk mendapatkan konsepsi pendidikan dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terapkan ini, Anda mendapatkan keistimewaan yang sama. Oke? Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan ini? Bagaimana memulainya setelah kita menguatkan iman kepada Allah? Jadi, tarekatnya cara ya, tarekat itu cara. Taraka diambil dari hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Jangan dikaitkan dengan konteks satu keilmuan tertentu saja misalnya ya. Ya. Saya mau turunkan lagi. Jadi caranya setelah kita menguatkan iman dikuatkan nanti dengan ibadah. Ya, mohon izin sebelum sampai ke sini. Jadi karena tadi nggak bisa dipisahkan antara dengan iman dengan ilmu, ya. Imtak dengan iptek kalau istilah kekinian. Itu mengambil Quran surah ke-58 tadi, Al-Mujadalah ayat 11. Ya, iman dengan ilmu. Jadi cara untuk menguatkan imannya ya ibadah ritual tadi. Ya, salat. Karena itu kalau kita ingin dikuatkan, bagus misalnya kualitas pendidikannya, maka bangun, tambah dari yang standar. Salat fardu itu standar, tambahannya itu nafilah, hukumnya sunnah, tapi punya ya keistimewaan-keistimewaan yang cukup kuat. Misalnya salat malam, tahajudnya, itu Masya Allah, waktunya sangat efektif salat tahajud belajar. Jangan tinggalkan salat tahajudnya, rawatibnya, salat duhanya, sedekahnya. Kalau saya pernah membuka sirah-sirah para ulama itu, pelajaran-pelajaran bagaimana mereka ketika belajar, Allahu Akbar, itu luar biasa. Menjaga sholat itu sudah pasti, tambahan sholat sunnahnya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu sebelum masuk ke majlis para syekhnya, itu beliau sedekah dulu tuh. Ya, dan niatnya itu luar biasa. Ya, karena nanti konsepsi ini ada di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Jadi kalau kita ingin mendapatkan satu harapan, bisa kita ambil wasilah dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah. Ya, untuk menggapai apa yang kau harapkan. Jadi amalnya takwa. Ya, takwa itu banyak.
Ya, sholat itu takwa, baca Al-Quran itu takwa, berdoa itu takwa, sedekah itu takwa. Jadi kalau nanti Anda misalnya ingin dapat pengetahuan, takwa. Akhir ayat 282, Quran surah kedua, ya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah mengajarkan pengetahuan. Karena apa amalannya? Tadi bisa tahajud, ya, banyak baca Al-Quran, diantaranya sedekah juga. Nah, Imam An-Nawawi Al-Bantani niat sedekahnya itu menarik. Jadi beliau sedekah itu salah satunya diniatkan supaya tidak ingin melihat aib gurunya. Ya Masya Allah ini. Karena itu berkah. Jadi kalau orang sudah masuk, taklim pada guru itu misal, ya, di ketika sudah masuk, diniatkan karena Allah, ya Allah, saya pengen belajar, berikan kekuatan, dan saya tidak ingin melihat aib guru saya. Itu di antara adab yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Imam An-Nawawi itu punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nanti ada banyak para ulama mengarang kitab-kitab khusus untuk menuntun kita belajar dalam konteks pendidikan yang kuat. Ya, nanti saya tunjukkan di akhir beberapa kitabnya misalnya. Ya, itu beliau dengan sangat detil mengurutkan. Ini kewajiban pengajar, ini kewajiban pembelajar, ada adab saat masuk ke majlis, ada adab menghormati guru dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Anda bisa dapat berkah dari ilmu? Belum masuk ke majlis ilmu sudah menggunjing ustadznya. Ya, belum mau belajar. Siapa ustadznya? Fulan, bid'ah nih. Ya bagaimana bisa dapat ilmunya? Celakanya ketika yang disampaikan benar, Anda bisa menolak kebenaran dan masuk dalam konteks kesombongan. Bukankah sombong itu batarul haq, menolak kebenaran? Ya. Ayo hati-hati itu. Ya, oh ini nggak mau nih, ini begini. Ya kalau dia benar yang disampaikan, ya Qurannya ada, hadisnya ada, masa kemudian kita menolaknya? Ya, nggak ada masalah kalau kita tidak belajar dengan itu, tapi ketika kita menolak isi kebenaran, itu yang jadi persoalan. Nah, pun demikian menggunjing ustaz, kan? Menggunjing yang lainnya, membuat sesuatu yang buruk tentang itu tidak melahirkan keberkahan. Karena itu yang mau saya tegaskan sekali lagi, kembali ke sini. Untuk menguatkan iman kepada Allah, maka cara turunkannya dengan amal saleh dalam bentuk ibadah ritual ataupun amalan sosial. Setelah itu, turunkan ayatnya. Ini baru satu ayat ya. Lihat tafaqahu fid din. Lihat tafaqahu. Pembelajaran konteks ad-din, ya, keagamaan. Ad-din itu luas. Lihat tafaqahu fid din. Ad-din itu luas. Ya. Kalau mau tegas kita katakan Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Yang dimaksud ad-din di sini al-Islam. Nah, sedangkan konsepsi Islam ketika mengajarkan pengetahuan secara singkat dibagi dua. Ilmu yang terkait dengan syariat saja, syariah. Untuk penguatan konteks keagamaan, ya ilmu tentang salat, ilmu tentang zakat disebut dengan fiqih, ilmu tentang misalnya mengenal Allah ya dengan segala sifatnya dan seterusnya itu disebut dengan tauhid, ya. Ada ilmu lagi misalnya terkait dengan hal-hal yang kita terapkan dalam beretika disebut dengan akhlak, ya. Nah, maka di situ kita turunkan ini syariat. Ya, bagaimana supaya salatnya khusyuk, wudunya benar dan sebagainya. Ya, maka ulama yang fokus dalam bidang ini disebut dengan ulama syar'i atau dalam konteks syariat. Ada yang berbicara tentang analisis dalam kehidupan secara umum, ya. Umum. Al-ulum al-ammiyah, al-ulum al-ammah, ya. Umum. Islam mengarahkan untuk menganalisis misalnya ya dalam dunia hewan, ya turun Quran surah ke-88 misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apa engkau tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Minta menganalisis semut, minta menganalisis lebah. Dalam dunia tumbuhan, turun ayat-ayat menerangkan, bahkan di Yasin Syajaril Akhdar, ya ada pohon hijau, silahkan dicek. Ada di surat misalnya Abasa itu, bagaimana disebutkan zaitun, disebutkan anggur, silahkan analisis apa manfaatnya, ya kan? Ada tentang pisang, ya, ada tentang alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Pergantian siang dan malam, apa yang terjadi di langit, di bumi, bahkan di lautan, ya. Ya, di Al-Baqarah 164 itu bisa kita lihat juga, ya. Dari ayat 163-nya bahkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bahkan 15 abad yang lalu sudah disebutkan bagaimana kapal berlayar di lautan. Itu petunjuk yang sangat jelas. Karena itu banyak para ulama-ulama kita di kemudian hari, ya era-era setelah sahabat masuk ke tabi'in, setelah itu banyak sekali yang menganalisis secara konteks keilmuan secara umum. Karena itu siapa penemu misalnya dari dua sayap pesawat terbang prototipenya? Orang Islam, ya Abbas bin Firnas. Siapa yang menemukan konsepsi kimia pertama kali? Orang Islam, Jabir bin Hayyan. Ya, masih ingat Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, ya Al-Jabbar dan sebagainya, itu orang-orang Muslim. Dan karyanya abadi sampai dengan kini menginspirasi keilmuan yang berkembang di barat bahkan sampai kekinian. Jadi Islam memberikan solusi baik konteks syariat ataupun dalam konteks al-amma ulum ambiyah. Jadi kalau Anda misal belajar dalam konteks syariat
Ada yang belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, usul fikih, qawaid fikih dan sebagainya, ya kan? Ada yang belajar fisika, biologi, kimia dan seterusnya. Semua ini diikat dengan kalimat liyatafaqahu. Liyatafaqahu. Poinnya. Ada fiqih, faqaha yafqah. Ada tafaqqaha yatafaqqah. Tambah ta, tasydid sebelum akhirnya. Ini faqaha yafqahu atau faqiha yafqahu artinya paham, mengerti. Paham. Mengerti. Kalau kita tambahkan ta di depannya, ya. Ilmu saraf di mazid, ya, bi harfaini, ta dengan tad'if. Tambahkan 2 huruf, 1 ta depannya, kemudian tad'if huruf sebelum akhirnya. Teman-teman sekalian, huruf ta di antara fungsinya, ini ada banyak ya. Ada buku bagus ya. Teman-teman sekalian, ini saya juga pernah baca ini Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya, karena karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Itu nanti diantaranya menerangkan tentang misalnya kalau hamzah ini ada berapa fungsi nih di bahasa Arab. Ya, ba ada berapa fungsi, ta ada berapa fungsi. Ya, seperti ba misalnya ada 14 fungsinya dalam bahasa Arab. Ya, hamzah ada berapa, ta ada berapa sampai dengan ya. Ya, sampai dengan ya. Itu pernah ada orang ngambil disertasi untuk membahas ba saja. Dalam Quran surah kelima, ayat yang ke-6, ayat tentang wudhu. Jadi begitu mengusap kepala pakai ba, yang lainnya enggak. Wamsahu biru'usikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Kenapa ketika menyebut mengusap kepala pakai ba? Itu menganalisis ayat itu pakai ba saja. Guru saya pernah menyampaikan, itu dapat doktor. Ya, silakan Anda yang belum ada ta, ada tha, ada jim, ada ha, ada kha sampai dengan dia, ya. Nah, ini ta di antara fungsi ta menunjukkan kesungguhan, serius. Sungguh-sungguh serius. Ya. Tasydid ini asalnya 2 huruf yang disatukan, yang satu sukun, yang kedua berharakat. Awal hamzah, wawunya asalnya mati, gini sukun, yang kedua berharakat, wa. Untuk menyingkat disatukan, double. Tapi tasydid sendiri punya arti syiddah. Ya, syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang ada tantangan, kadang-kadang sulit, ya. Kadang-kadang tidak mudah, kadang-kadang keras, syiddah. Fi tasyaddud, fi ketat, sesuatu yang ketat. Perhatikan baik-baik. Dari sini saja kita bisa belajar. Lamnya perintah. Semua orang beriman. Iman kita dipertaruhkan. Duhai Anda para pendidik, para guru-guru muslim yang mengaku beriman. Orang tua muslim yang mengaku beriman, anak-anak yang beriman, para pelajar yang beriman, semua, para ustadz, para kiai, habaib, semuanya yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita dipertaruhkan di sini. Ketika ada ayat dalam Al-Qur'an dibuka dengan kalimat iman, maka iman kita di situ dipertaruhkan. Kalau kuat imannya, semakin cepat diamalkan apa yang Allah perintahkan. Kalau lemah, maka kadang-kadang tidak mudah kita kuat mengamalkannya. Ayat salat dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau kuat imannya, kuat dan semangat salatnya. Lemah imannya, maka lemah salatnya. Ayat ilmu dibuka dengan kalimat iman. Iman dipertaruhkan. Jadi kalau iman kita kuat, maka mengamalkan ayat ini kita akan betul-betul semangat mengerjakannya. Kalau iman kita lemah, kita anggap ini sebagai hal yang biasa. Perhatikan. Pertama, dia tafaqahu fid din. Dalam konteks belajar, baik ilmu syariat dalam naungan ad-din. Ini yang pokok ketika ayat ini diturunkan, ini yang dimaksudkan, yang pokok, ilmu-ilmu syariat. Ya, supaya salatnya, baca Qur'annya, hajinya, zakatnya dan sebagainya. Konteks lebih luasnya ilmu umum. Karena masih dalam konteks keislaman, konteks ad-din. Sekarang perhatikan baik-baik. Semua pelajaran ini diikat dengan kalimat tafaqquh. Dari kata faqaha artinya paham. Jadi orang beriman itu, kalaupun dia mengajarkan sesuatu atau dia belajar sesuatu, dia tidak akan mencukupkan pada transfer informasi saja, tapi akan memastikan apa yang ia terima betul-betul dipahami. Jadi siswa beriman itu kalau belajar harus paham sampai mengerti. Ya. Belajar matematika jangan cuma ngafalin rumus. Ya, sekian kali sekian jadi sekian, rumus tangan, ini sinus, kosinus dan sebagainya. Rumus segitiga ini. Paham. Ngafalin fisika, cuma dihafalkan rumus. Ini jarak, rumusnya apa? S sama dengan V kali T. Mencari V, S dibagi T. Ya, untuk apa? Gaya, F1 sama dengan F2. Rumus gaya dengan tekanan. F sama dengan berbanding lurus dengan P. Pressure, tekanan. Untuk apa? Mesti paham, mesti mengerti.
Kenapa ini ketemu segini? Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Apalagi dalam konteks belajar ilmu syariat. Karena itu semua yang terkait dengan ilmu syariat, ilmunya disebut dengan fikih. Kita mau sholat, di syariat nih. Sholat itu syariat Islam. Di antara cara mengamalkan, syariat itu kan dari kata syara'a. Syara'a lakum minad-din, ya. Cara jalan yang luas, yang besar. Di cara kita berislam disebut dengan syariat. Makanya muncul syariat Islam. Pertamanya tauhid, iman, bawahnya syariat. Cara beriman kepada Allah itu caranya disebut syariat. Ya, satu konteksnya iman itu cuma satu, tauhid itu satu, lillah. Turunannya ke bawah disebut syariat. Makanya ketika kita berislam disatukan iman dengan syariat. Ya, Al-Arba'in, kembali lagi nomor hadis yang kedua. Yang disebut dengan hadis Jibril ketika Nabi ditanya tentang Islam. Mal Islam, satu, anta syahadu an la ilaha illallah, tauhid, wa anna Muhammadar Rasulullah. Seterusnya apa? Syariat. Ya, kemudian apa? Wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat. Ya, jadi cara untuk menunjukkan kita ini hamba, menyembah Allah, kan kita bertauhid pada Allah, mengaku Allah Tuhan, syahadu an la ilaha illallah. Buktinya apa? Ya, buktinya adalah dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara jalan beribadah. Ibadah bagaimana jalannya? Sholat. Yang kedua, sholat. Ini sholat itu pembuktian. Ya, cara kita, jalan kita untuk beribadah kepada Allah disebut dengan syariat. Jadi kalau disebut syariat Islam artinya sholat, puasa, zakat, umrah, haji. Ya. Jadi orang Islam itu mesti paham. Jangan sampai orang Islam menolak syariat Islam. Itu aneh itu. Gak paham artinya. Catat kalimat saya. Cuma yang lengkap, jangan dipotong. Nanti jadi persoalan. Ya. Di syariat Islam itu menerjemahkan konteks ajaran keislaman dalam kehidupan. Sholat itu syariat Islam. Jadi kalau orang menolak syariat Islam, terus yang ngomong orang Islam, ente itu sehat nggak? Berarti Anda nggak sholat nih. Anda nggak puasa dong, Anda nggak zakat. Ingat, di antara syariat Islam itu ada konteks ritual, ya, ada konteks sosial, ya, ada konteks kehidupan lebih luas lagi, dan kita diminta semampu kita mengerjakan sesuai tuntunannya. Ya. Karena itu, turunkan lagi ke sini. Silahkan cek, ketika kita ingin menerapkan syariat Islam dalam konteks ibadah ritual, sholat. Ya, bukankah sholat mesti ada ilmunya? Ilmunya disebut apa? Fikih. Maka kita menemukan kitab-kitab fikih sholat. Silahkan cari kitab judulnya ilmu sholat. Saya belum temukan. Yang ada fikih sholat. Kenapa disebut fikih? Memberi pesan kepada kita, kalau belajar sampai paham, mengerti. Dengan pemahaman itu Anda sholat. Sekarang balikan coba. Dari sekian ribu orang ruku dan sujud, dari sekian ribu kali, berapa persen bacaan sholat dan gerakannya dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat, tapi nggak ngerti yang dibaca. Ini bagaimana bisa khusyuk? Ruku, sholat, bacaannya, tapi nggak paham. Sujud tuh minta doa. Duduk di antara dua sujud, doanya banyak. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, dan seterusnya. Ya Allah, sayangi aku, ampuni aku, lindungi aku, berikan aku rizki. Tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Habis sholat minta lagi, ya Allah berikan aku rizki. Kata Allah, yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzuqni. Ya warzuqni, saya minta rizki. Bagaimana bisa menikmati sholat Anda? Sholat saya, sholat kita, kalau nggak ngerti. Karena itu ketika Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk sholat, itu diantara ikatan kalimatnya diminta memahami. Silahkan buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Itu perintah sholat dibuka dengan kalimat tilawah, utslu. Wahyu pertama turun, ikra. Tapi ketika mengerjakan sholat, utslu. Diterjemahkan ikra dan utslu dengan kalimat sama. Bacalah. Padahal utslu itu secara bahasa dari tilawah. Tilawah itu punya 3 arti. 1 baca, 2 pahami yang dibaca, 3 amalkan apa yang telah dipahami itu. Lihat Al-Furuq Al-Lughawiyah, ya, kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah itu kitab sangat bagus, ya teman-teman sekalian. Al-Furuq Al-Lughawiyah, ya, di situ diterangkan kalimat-kalimat yang terlihat terjemahannya sama, seperti mirip, pada penekanannya berbeda. Nah, yang paling menarik, iqra, baca atau menghadirkan apa yang diingat atau membaca apa yang tampak. Tilawah, baca, pahami yang dibaca, amalkan apa yang telah dipahami itu. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu, pahami dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepada Muhammad SAW dari Alkitab, dari Al-Quran. Wa aqimis shalah. Dengan pemahaman, dengan bacaan itu yang dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, setelah paham, mengerti, wa aqimis shalah, dirikan salat. Jadi perintah salat itu disebutkan, diiringi, diawali dengan perintah membaca, memahami isinya. Itu yang akan melahirkan kualitas salat. Apa kualitasnya? Di antaranya, innas salata. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu pakai alif lam. Innas salat ma'rifah. Ya, diikat. Apa ikatannya? Tadi ikatan pemahaman itu. Salat yang dipahami bacaannya, dipahami gerakannya, dimengerti isinya. Allahu Akbar.
lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan, ya Allah Maha Besar. Karena itu pikiran yang bisa memahami tidak sibuk dengan candaan-candaan dan godaan-godaan setan. Di Abu Daud Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam di hadis Sunan Abu Daud, ya, Nabi pernah mengingatkan ketika seorang mulai bertakbir, fayaqulu syaitan, maka setan mulai berdinas tuh. Ya, mulai bekerja. Dia berkata, membisikkan di pikirannya, di hatinya, di jiwanya, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Karena itu sering saya katakan, jika Anda belum sholat masih begini nih, ya, itu kita bisa siap-siap sholat. Tapi kalau sudah takbir, Allahu Akbar, benar sekali apa yang dikatakan Nabi. Semua yang tidak ingat bisa ingat. WA yang belum dibalas, kunci yang lupa nyimpen, ini status belum dibikin, nanti malam akan ada apa, kemarin ngapain muncul. Ya, hatta la yash'ural musalli kam raqatan yusalli, sampai orang sholat bisa nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Kenapa? Karena nggak mengerti apa yang dibacakan. Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan, Allah Maha Besar. Hati meresapi, memahami. Ya Allah, saya berikrar setiap hari. Sekarang saya mengatakan Engkau yang Maha Besar. Tapi dalam hidup saya selalu mengatakan, saya selalu bersikap seakan-akan yang paling besar. Sombong terhadap orang lain, angkuh pada orang lain. Padahal di sini saya mengatakan Engkau yang paling besar. Saya bertobat ya Allah. Saya mohon ampun. Karena itu setelah itu Anda mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau dalam salat ini saya membawa banyak kesalahan ya Allah. Membawa banyak dosa ya Allah. Maka mohon ampuni saya. Jauhkan saya dengan kesalahan yang telah saya perbuat ya Allah. Seperti Engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Saya nggak pengen bertemu dengan kesalahan saya saat di akhirat nanti ya Allah. Jauhkan seperti Engkau jauhkan timur dengan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, mohon ya Allah. Jika kesalahan itu begitu pekat, maka bersihkan seperti mana dibersihkan dari pakaian. Ya, Allahumma ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Atau kalau perlu gunakan ya Allah air yang sangat dingin untuk menghilangkan semua kotoran-kotoran itu. Itu permintaan. Dan nikmat ketika apa yang kita ucapkan kita pahami dalam sholat itu luar biasa. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena mengerti tentang itu terhubung dengan Allah kita, maka hubungan yang menguatkan kita dengan Allah menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau orang sholatnya benar dijaga oleh Allah karena terhubung dengan Allah. Ya. Nah, ini paham. Karena itu saya tidak menginginkan saya, Anda, kita jangan sampai ada yang belajar nggak paham, nggak ngerti syariat. Sama. Anak-anak belajar di sekolah sekarang. Ada yang belajar matematika, fisika, biologi, macam-macam. Jangan sampai. Ya, cuman masuk, absen, keluar. Ya, dan saya tidak ingin mendengar ada orang beriman, datang ke kelas, kadang absen diwakilkan, atau datang, duduk paling belakang, nggak pernah nanya, ujian, minjem, contekan teman. Itu bukan tipikal orang beriman. Duduk paling depan. Dengarkan, fokus, catat, tanyakan yang tidak dimengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pahami, sampai paham. Keluar dari kelas. Belum paham, tanyakan gurunya. Jadi beda antara masuk dengan keluar itu tidak sama. Masuk ruangan dengan keluar ada sesuatu yang berbeda. Dan berusahalah dengan sungguh-sungguh. Tak. Serius. Kalau kita mau sukses, serius. Mau jadi pendidik, serius. Berjuang itu ada tantangan, serius. Karena itu kenapa disebut perjuangan? Karena ada tasdid, syiddah. Kadang nggak mudah. Apa guru yang mendapatkan 20 murid semuanya sama tingkahnya, karakternya? Belum tentu. Ada yang langsung ikut karena di rumahnya pendidikan orang tua bagus. Ada yang lari sana sini, ada yang memberontak, ada yang kadang-kadang ya sekarang tak terlukiskan. Karena memang tidak diimbangi dengan konsepsi pendidikan yang lain, materi-materinya. Dulu kita punya akidah sandingkan dengan akhlak, akidah akhlak. Sekarang di mana pelajarannya? Mana akhlak? Ya, diganti dengan berkarakter, semakin tidak berkarakter. Apa karakter yang mau dibangun? Akhlak dihilangkan, semakin tidak berakhlak. Ya, jadi Allahu Akbar, ya, kita harus koreksi beberapa hal. Jadi ini poinnya. Jadi ya, melahirkan pejuang-pejuang dalam dunia pendidikan, baik pelajar ataupun pengajar, ya, untuk mentransferkan ataupun mendapatkan bagian pengetahuan, ikat penghambaan kepada Allah, serius kita kerjakan sampai dengan paham, dan yakini setiap ada tantangan, semua yang kita kerjakan pasti ada tantangannya. Ya, kalau saya mau gali, mungkin agak panjang ini, ta'lim kita ini. Ya, jadi kalau kita mau turunkan, kesulitannya bagaimana? Buka lagi Quran surah kedua, ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Hei, apa kamu duga mudah sekali mendapatkan surga itu atau sukses dalam kehidupan kamu? Karena jannah itu bisa dalam konteks surga, bisa dalam konteks kesuksesan dunia yang kita raih. Ya, nanti ayatnya banyak. Termasuk di Al-Kahf juga ada kisah orang sukses, dua orang, satu pemilik kebun disebut dengan jannah, itu orang sukses. Ya, di ayat ke-34-nya Quran surah 18. Ya, kemudian juga ada konteks akhirat, ya, dengan jannah disebut dengan surga. Karena asalnya jannah itu kesuksesan yang belum tampak dalam pandangan. Segala yang belum tampak dalam pandangan itu disebut dari kata huruf jim dan nun.
Jin, kenapa disebut jin? Karena tak nampak dalam pandangan. Janin disebut janin karena tidak tampak dalam pandangan. Surga disebut jannah karena belum tampak dalam pandangan. Kesuksesan dalam konteks dunia yang belum diraih itu disebut dengan jannah karena belum tampak dalam pandangan. Apa engkau kira akan sukses begitu saja? Sukses mengajar, sukses belajar, ya kan? Atau bahkan sukses mendapatkan bagian dari rahmat Allah surga itu, sementara engkau belum mendapatkan ujian-ujian tantangan seperti orang dulu diuji. Masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, ada ba's ringan, ya, dharra kadang-kadang ke fisik, kadang-kadang teror, sedikit-sedikit disoal, sedikit-sedikit diadukan dan sebagainya, guru diadukan sama murid, murid membentak, murid macam-macam dan sebagainya. Wa zulzilu kadang-kadang menggoyang hati, tapi semua itu tantangan dan dengan kekuatan. Nanti ada caranya. Caranya di Quran surah ketiga ayat 142. Mohon izin saya lompat-lompat cepat nih ya, karena kita dibatasi nih. Sampai jam berapa sudah moderator ini waktu kita? Ini saya nyaman saja di sini. Tak terasa sudah 1 jam itu ya, lebih bahkan 1 jam 20 menit dalam hitungan kami. Nah, jadi sesuai Ustaz. Oh, saya Ustaz, berarti sampai subuh ya. Ini 1 ayat belum selesai. Baik, teruskan dulu ya, sebentar ya. Teruskan dulu. Jadi kalau kita kembali ke sini, semua ada gitu di Quran tuh. Itu indahnya tuh begitu. Tantangannya di Quran, coba lihat. Nanti bisa lihat lagi kajian saya yang lainnya. Ini waktu terbatas sekali. Surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Nanti solusinya, rumusannya di Quran surah ketiga ayat 142. Ya, ini bukan ilmu otak-atik ya, TikTok sekali ketik ketok misalnya. Tidak. Tapi ini menariknya di Al-Qur'an tuh begini. Jadi ini tantangannya, Quran surah 2 ayat 214. Jawabannya di Quran surah 3 ayat 142. Jadi yang 2 ini pindah ke belakang jadi 142. Ini Quran surah 3 ayat 142 paling kiri sebelah atas. Kalimat pembukanya sama. Ini am hasibtum an tadkhulul jannah, ini am hasibtum an tadkhulul jannah. Yang ini tantangan, yang ini jawaban. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kesuksesan itu bisa diraih kata Allah ya setelah Anda menampakkan kepada Allah satu jahadu. Jahadu itu akar kata utamanya dari juhdu. Jahada yujahidu, mujahid, akar kata utamanya dari juhdu. Ya, juhdun itu kesungguhan, keseriusan, nanti yang diikat dengan 3 konsepsi. 1 konsepsi pemikiran disebut ijtihad. Visi. Jadi sebelum mengajar Anda rumuskan dulu, cek ini murid-murid karakternya bagaimana, berapa banyak, asalnya dari mana, latar belakang seperti apa yang mau diajarkan, visinya capaiannya apa. Dalam konteks materinya jadi kurikulum. Dalam konteks keadaan murid-muridnya jadi sebuah karakter. Supaya dari situ Anda punya visi. Lalu eksekusi dari rencana itu semua menjadi jihad namanya, perjuangan fisik. Setelah itu berjuang melawan gejolak diri, mujahadah namanya. Ya kadang melihat yang satu jadi kesel, gimana cara mengatasinya. Nanti ada caranya. Ya, mendoakan yang susah, yang sulit supaya terbuka murid, ya. Membayangkan, saya diajarkan tuh oleh guru-guru kami, ya kalau kita mengajar sedang di majlis ilmu, tatap tuh murid-murid itu. Ya, setelah itu malam-malam kita sholat bayangkan, minta sama Allah, ya. Itu sangat menarik itu. Dan hasilnya lain. Hasilnya sangat luar biasa, ya. Itu, wa ya'lamas sabirin, dan sabar dalam menjalaninya. Ya, Anda mau masuk surga? Kita mau masuk surga. Bukankah kunci surga itu sabar? Buka Quran surah ke-13, ya, ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum. Kalimat pertama dari malaikat kepada para ahli surga adalah selamat dengan kesabaran Anda beramal sehingga tiba di sini. Fa ni'ma uqbad, silahkan nikmati surga, tempat terindah yang belum pernah dijamah siapapun. Mala 'ainan ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Ya. Ini teman-teman sekalian. Jadi pasti ada tantangan. Jadi kalau Anda mau jadi pejuang, nggak pengen ada tantangan, sudah lupakan saja. Anda jadi guru, pengajar, jadi orang tua, pasti punya tantangan. Nabi aja ngajar ada tantangan, Anda bukan Nabi, nggak pengen tantangan. Ya gimana, mustahil. Ya karena itu petakan kata Al-Quran tantangannya. Anda ngajar di kelas apa, tingkat apa, petakan. Di rumah petakan. Lihat berapa anak yang Allah titipkan kepada kita untuk dijaga, dirawat. Ya seperti Allah titipkan misalnya Maryam kepada Hannah dengan Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Manusia biasa. Mereka dengan Hannah melahirkan Maryam. Bagaimana merawatnya? Ya, cari guru yang baik, tempatkan tempat yang baik, pilih Nabi Zakaria, bikin mihrab, tempatkan. Apa yang terjadi? Bagus. Fataqabbalaha rabbuha, diterima ikhtiarnya oleh Allah. Fataqabbala, Quran surah ketiga ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima semua ikhtiarnya dengan penerimaan terbaik. Setelah diterima, Allahu Akbar, mudah, tinggal membiarkan Allah yang merawatnya. Wa ambataha nabatan hasana. Ya, lalu ketika ikhtiar orang tua diterima,
maka ringanlah kemudian setelahnya karena Allah yang akan memperhatikannya. Wa kaffalaha Zakaria, sekalipun Nabi Zakaria yang merawatnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhannya, Allah sudah memenuhi keseluruhannya. Jadi kalau ikhtiar orang tua itu benar sesuai petunjuk Allah, selanjutnya ringan, tinggal Allah yang akan memberikan perhatian pada seluruh pertumbuhannya. Nih. Jadi ini keseriusan, kesungguhan, kesabaran. Waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. 3. Waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah itu pulang, balik. Ajarkan di komunitas kita, di kampung kita, di negeri kita. Makanya saya sering mengajak kepada teman-teman ekspatriat, ilmuwan-ilmuwan di luar tuh pulanglah, balik. Bangun lagi kampung halaman, ya. Apalagi yang dapat beasiswa-beasiswa, ya, yang di LPDP, yang sekarang dulu dapat tuh, balik pulang. Bangun lagi dan negara fasilitasi. Ya, amanah undang-undang bahkan pendidikan itu. Anggarannya 20% sekarang. Ya, pasal 32 itu tentang pendidikan. Ya, jadi pulang kembali riset. Kembangkan apa yang bisa kembangkan negeri kita tercinta. Ini anugerah. Kita ini dapat Indonesia. Saya penting tegaskan sekali lagi. Semua pendiri bangsa ini semua sepakat menyebutkan bahkan dalam undang-undang yang tidak dibantah siapapun sampai dengan sekarang, bahwa kemerdekaan lahirnya Indonesia itu atas berkat rahmat Allah. Jadi sebelum merdeka itu semua pengen punya keinginan yang luhur untuk merdeka. Ya. Tapi rahmat Allah yang menjadikan itu terwujud. Karena itu di undang-undang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Saya hafal karena saya pembaca undang-undang dari sejak SD. Ya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan didorongkan oleh keinginan luhur menjadi paragraf setelah atas berkat rahmat Allah. Ini anugerah. Saya punya beberapa riset yang saya kerjakan. Salah satunya untuk melihat keistimewaan Indonesia dalam perspektif ya isyarat-isyarat tentang kemuliaan sebuah negeri dalam Al-Quran, dalam hadis itu. Ini benar-benar anugerah sampai luar saya Masya Allah bersyukur gitu ya. Ya bagaimana orang tua kita menjaga dengan undang-undang ada pasal 29 ayat 2 bahkan ayat 1-nya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 29 ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu bukan sekedar jaminan kemudahan beribadah, tapi yang paling dahsyat ini anugerah. Ini sedikit ya, sedikit berbagi nih. Saya itu menganalisis peta dunia. Jadi peta itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat itu ada yang tidak berimbang. Ya, saya punya sebetulnya gambarnya dan ada risetnya. Jadi kalau kita lihat itu sekarang tuh Amerika di tengah-tengah. Terus ke sini Afrika terpotong. Ya, Indonesia tiba-tiba ke sini di bawah di pinggir. Asia, Afrika sebagian terus pindah ke sini dekat Rusia. Setelah Pasifik sih Rusia. Di sini tiba-tiba ada Afrika. Kok bisa terpotong gitu kan? Karena itu saya pindahkan lagi, saya alihkan dunia sesuai dengan tempatnya desainnya. Disatukan potongan nih. Ternyata bergeser, apa yang terjadi? Indonesia berada di tengah-tengah. Sekarang Anda buka Quran surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami telah tetapkan kalian menjadi umat yang pertengahan. Ini bukan sekedar karakter, menunjuk pada karakter sifat di tengah-tengah, tidak miring kanan, miring kiri ya, yang seimbang, dalam jalan pun seimbang, dalam bersikap seimbang. Bukan hanya itu. Tapi kalau kita tarik ke dunia geografis misalnya, geopolitik dunia lebih luas lagi ke geografisnya, ternyata posisi tengah itu posisi yang sangat menguntungkan. Sampai-sampai Amerika pun yang sekarang menjadi terdepan dalam konteks kehidupan dunia sekarang itu milih di tengah. Ya. Ternyata kita yang di tengah. Dan posisi ini strategisnya luar biasa. Saya lihat Choke's Point. Choke's Point itu titik-titik tertentu dalam dunia perdagangan ekonomi sangat menentukan, terutama di lautan. Ya, ada 6 titik. Ya, jadi ada 4 selat. Kemudian yang 2-nya lagi, teman-teman, yang paling menarik itu ada 4 selat, 2 terusan. Ya, terusan tuh dibentuk seperti selat, padahal bukan deh, dari pulau dan dipisah untuk jadi jalur. Yang paling utama di terusan yang paling utama itu ada terusan Panama. Ya, ini punya sejarah yang sangat panjang dari sejak eranya Raja Spanyol sampai ke Amerika, bahkan saking pengennya bikin terusan. Yang kedua terusan Suez, ini yang paling berpengaruh di Mesir itu. Ini selat, sebetulnya ada banyak. Di antara utamanya 4 ya. Ada Bosporus yang di Turki, ada yang di Sama, ada yang di Yaman, ada yang dekat ke Qatar kemudian. Tapi Indonesia itu istimewa. Istimewa. Ada Selat Malaka, jalurnya luar biasa. Selat Makassar, ada Selat Sunda. Selat Malaka tuh nggak usah ditanya bagaimana jalurnya.
Ya, jalur sutra dari sejak dulu sampai dengan kekinian orang masuk. Itu diukur secara ekonomi saja. Kalau benar-benar diterapkan, bagus, digunakan dengan baik, berapa metric ton lewat ke situ. Setahun, paling sedikit ada 260 triliun bisa dihasilkan. Dari itu saja. Dari yang lewat saja. Bisa kebayang nggak anugerah Allah berapa? Belum tambangnya, belum batu baranya, belum emasnya, belum segalanya. Orang mau nambang batu bara, itu sampai kiloan, berkilo-kilo, puluhan dan ratusan kilo ke dalam belum ada. Indonesia, lihat ke Kalimantan. Saya pernah ke Kalimantan, dari jauh Allah. Bidadun judun. Ya, ini yang hitamnya kelihatan, yang berkilapnya kelihatan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau nggak dijaga sayang, pulang. Bangun negeri kita. Ayo, saya pengen ada insinyur yang bikin pesawat yang bagus, desain masjid-masjid yang bagus, yang indah-indah, tampilkan. Mana sih nuansa keislaman kita? 200 juta tuh kayak nggak kerasa sih. Ayo, bangkit, bangun. Mana ahli ekonomi orang Islam? Bangun ekonomi Islam. Supermarket mana orang Islam? Saya pengen lihat supermarketnya yang mana. Hah? Yang kecil-kecil udah banyak. Supermarket yang muslim mana? Orang Islam butuh beras. Ya, kenapa nggak ada yang jualan beras orang Islam aja? Kenapa di Surabaya nggak bikin aplikasi orang Islamnya? Ya, dipetakan. Aplikasi untuk teman-teman muslim di sana. Nih untuk Surabaya misalnya. Yang toko berasnya ini, pakaiannya ini, ininya ini. Satukan di situ. Ya, dan itu luar biasa. Dan itu akan membantu ke negara juga. Bukankah banyak penduduknya orang Islam di sini? Kalau orang Islamnya sejahtera, negara terbantu. Yang miskin hilang. Kan persepsinya begitu kan? Jadi ini saya ingin bangun sebuah kekuatan dari keadaan iman kita untuk kita tahu hidup ini cuma sementara. Kita ini berjuang. Minimal berjuang untuk hidup kita supaya pulang itu ringan. Wafat tuh kita punya kebanggaan di hadapan Allah. Saya mau tanya sih, nanti kalau kita meninggal apa yang mau dibanggakan? Apa amalan yang paling kita banggakan? Apa yang mau dibawa? Duhai Anda para guru misalnya, para pejuang, jadikan itu sebagai amalan utama untuk pulang. Jadi kebanggaan di hadapan Allah. Ahli Al-Quran dengan Qurannya, ahli hadis dengan hadisnya. Ya, Anda apa yang mau dibawa? Dunia tidak, hilang, selesai. Harta Anda mau dibanggakan? Yang sering diupload itu di media sosial, yang sering disanjung-sanjung, hilang, Anda meninggal nggak dibawa kok. Ya, jadi kebanggaan ketika itu menjadi amal utama Anda untuk mendapatkan surga. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, cari surga seluas langit dan bumi dengan harta Anda. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Dan selanjutnya. Nah, saya persingkat dengan cepat, sekaligus saya ingin menutup supaya kita agak cepat. Jadi, satu, setelah paham, mengerti, ya, apalagi sekarang dapat ijazah, ditetapkan, maka kembali untuk beramal. Ya, untuk membangun, untuk bisa memberikan nilai-nilai keislaman yang baik sesuai profesi kita masing-masing. Dan kalau sudah iman yang dibawa, saya ingin sampaikan konteks ilmu umum pun, Anda jadi insinyur, wah sudah, karena insinyurnya beriman, nggak akan macam-macam. Ya, bikin jalan, bikin bangunan, sipilnya, wah udah deh. Ya ini aneh sekarang kan, sapi aja makan rumput, manusia makan aspal sekarang. Aspal yang tebal jadi kurang. Bangunan keropos dan sebagainya. Ini nggak mungkin terjadi pada orang beriman. Insinyur beriman, pengacara beriman, hakim beriman, polisi beriman, tentara beriman, gubernur beriman, presiden beriman, ya ustadz beriman, guru beriman. Kalau ini benar tadi pondasinya, pokok Allah ma'mur, itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, dan menyiapkan generasi seperti ini bagian dari takwa kita kepada Allah. Jadi kalau orang tua mampu menyiapkan anak-anaknya, ya, menjadi generasi seperti tadi, belajarnya benar, pilih sekolah yang bagus, gitu kan. Kemudian juga mendapatkan guru-guru yang terukur, yang baik, yang saleh. Maka ini bagian dari takwa kita. Buka Quran surah keempat, dalilnya ayat ke-9. Ya, An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu ya 'alaihim wal yattaqullaha. Ya, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah merasa khawatir dengan sangat. Ada khasyah, ada khauf. Khauf itu standar, tapi khasyah itu tinggi. Ya, karena itu ulama punya khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, Quran surah 35 ayat 28. Tapi manusia biasa standarnya khauf. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi semua kita punya khawatir standar, khauf namanya. Ya, khawatir gelisah kalau anak belum pulang, khawatir suami kau pulangnya telat dari kantor, khawatir uang belanja belum tiba akhir bulan. itu khauf namanya. Ya kan? Khawatir nih taklim belum selesai-selesai. Itu khauf. Tapi khasyah itu tinggi. Ya, Anda lewat ada suara singa di samping. Oh, itu khasyah. Takutnya dalam, dahsyat. Ulama punya sifat ketakutan kepada Allah, khasyah. Takut kalau berfatwa salah, takut kalau menatap keliru, takut kalau bicara Allah nggak ridha, dan sebab itu khasyah. Ya, itulah
khasyah. Nah, menyiapkan generasi yang kuat itu diikat dengan khasyah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dalam rasa khawatir, takut banget kepada Allah kalau kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Ya, kelemahan ini kan setidaknya ulama mengklasifikasikan 3 bagian. 1, lemah agamanya, nggak bisa sholat, ya, udah nggak bisa baca Quran, harus khawatir, takut tuh, bahaya itu. Ya, kedua, pengetahuan. Ya, sholatnya rajin, khusyuk, nangis, tapi bodoh gitu kan. Ya, pengetahuannya lemah, gampang ditipu, repot juga. Ya, ketiga, lemah harta. Jadi kuat. Ya, kekuatan ekonomi itu akan memberikan ketentraman. Alladzi at'amahum min ju', Quran surah ke-106 Al-Quraisy, ya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di syarat stabilitas, kenyamanan, satu, ekonomi terjamin, ya, cukup, kemudian keamanan, ketentraman, baik. Ya, jadi kalau ditinggalkan hartanya lemah, khawatir meminta-minta, agamanya lemah, khawatir ke Allah jauh, atau ilmunya lemah, itu bahaya juga. Karena itu kalau kita gabungkan semua ini, didik generasi yang terbaik. Ya, di rumah jadi pendidik yang baik, anak-anak. Ya, ayah bismillah, infak, cari nafkah yang baik dengan cara yang halal, berjuang dengan bagus. Hartanya yang halal pakai, bawa ke rumah untuk mendidik anak-anak. Ya, ibu masak jadi makanan berkah dengan harta yang halal. Saya ingatkan ya, demi Allah saya katakan, demi Allah, bertakwalah para orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari harta haram. Karena rizki itu sudah Allah tetapkan bagi kita, nggak akan tertukar, jumlahnya tetap pas. Jangan pernah tergerak mencari yang haram. Ya, walladzi qaddara fahada. Quran surah ke-87. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah telah menetapkan bagi kita. Apa di antara yang Allah tetapkan? Rizki. Lihat hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursal ilaihi al-malak. Ya, wa yu'maru bi katbi 40. Yang pertama bi katbi rizqihi wa ajalihi. Diperintahkan oleh Allah menetapkan 4 hal sebelum terlahir. Apa yang telah tetap? Rizkinya, sama dengan ajalnya. Rizki kita itu telah tetap, jangan takut. Quran surah ke-51. Ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan rizkimu sampai wafat sesuai dengan maslahat hidupmu, dan dijanjikan kepadamu segala yang dijanjikan untuk diberikan. Ya, karena Allah janji diberikan, pasti dikasih. Cara mendapatkan janji itu bekerja. Quran surah kedua, ya, ayat ke-168 misalnya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, bagi orang beriman di ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, orang beriman tuh cari yang baik-baik, yang halal-halal. Jangan pikirkan yang haram, karena rezeki kita sudah jelas. Anda dapat yang halal, dapat segitu. Dapat yang dengan yang haram pun segitu juga, karena rezeki Anda tetap. Misal sampai meninggal kita 5 miliar nih. Hari ini dapat 100 juta. Anda mau cari dengan yang haram pun dapatnya segitu juga, nggak akan pernah lebih sampai wafat. Bedanya di keberkahan dengan nilai pahala. Mungkin dengan cara yang halal dapatnya 1 juta dulu. Kelihatannya kecil tapi berkahnya banyak. Tapi tetap sampai wafat pun akan segitu juga, 5 miliar juga. Setelah itu terakumulasi naik. Ya, bukan sedikit sebetulnya berkahnya yang banyak. Dengan kelihatan cukup itu, Allah nggak pernah mengurangi rezeki kita. Ya, Allah itu kalau nggak nambah kepada kita dalam sehari sesuai ukuran tadi, ukurannya tetap, ya bisa 1 juta hari ini, besok 2 juta ditambahkan. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Quran surah 89 itu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ya. Faqadar ditetapkan, dia cukup. Allah cukupkan, kaya dan cukup, enggak ada yang miskin. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Ya, jangan pernah mencari yang haram. Ingat, cari yang halal. Ya, halal. Walaupun hari ini 1 juta dapatnya, kelihatannya kurang cukup, dipakai cukup juga, tapi sholatnya nambah, doanya nambah, baca Qur'annya nambah, karena berharap. Jadi puasa, setelah terbiasa beramal soleh, dilimpahkan rezeki kepada Allah dengan lebih. Tadinya 1 juta, di 10 juta, 100 juta, karena kita sudah bisa mengelola rezeki itu sehingga digunakan pada yang benar. Kalau belum terlatih dengan amalan tadi, kadang-kadang dikasih 10 juta habis. Udah tahajud enggak, puasa udah nggak dilakukan lagi. Akhirnya apa yang diberikan oleh Allah pun tidak maslahat dalam hidup kita. Ya, karena itu dapatkan itu semua, kuatkan diri kita, ya, bentuk generasi yang baik, sekolahkan di tempat yang benar, cari guru-guru yang bagus. Falyattaqullah, semua itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyiapkan pendidik-pendidik itu, menyiapkan pejuang-pejuang itu, menyiapkan apa yang tadi telah kita lakukan, itu bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir, kalau sudah seperti itu, maka siapkan cari majlis yang benar. Ya, majlis tempat kita belajar. Disebut majlis dari kata jalasa, yajlisu, ya, bahwa jalisun, madzaka majlisun, ya. Jalasa itu sering diartikan duduk.
Ya, padahal asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Lawannya qa'ada. Qa'ada itu berpindah dari tempat yang tinggi ke rendah. Ya, karena itu di sholat kalau nggak bisa berdiri, kita duduk. Redaksinya menggunakan qu'ud dari qa'ada yaq'udu qu'udan. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang-orang yang beriman. Ya fa idza qadaytumus shalah. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ya, saya ulangi Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah qiyaman, dengan cara berdiri setelah salat zikir. Ya, mungkin Anda buru-buru, tapi buru-buru itu bukan berarti nggak zikir. Anda bisa sambil berjalan, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ya, kalaupun nggak mampu dalam keadaan berdiri, duduk wa qu'udan. Nah, jadi dari berdiri ke duduk, posisi tinggi ke rendah menjadi qu'udan. Sebaliknya, perpindahan dari rendah ke tinggi disebut julusan. Ya, perintahnya ijlis. Jadi kalau duduk di karpet pindah ke kursi, fadhal ijlis. Kalau berdiri terus diminta duduk, orang Arab fasih mengatakan tafadhal qu'ud. Fadhal uqud. Biasanya kalau mau lebih sopan pakai masdar, fadhal qu'ud. Ya, fadhal julus, fadhal qu'ud. Tempatnya disebut kalau Anda aktif belajar, ya, atau aktif bekerja terus pensiun. Maka orang Arab mengatakan taqa'ud. Ya, tempatnya maq'ad. Tapi kalau Anda naik, tempatnya disebut majlis. Majlis. Jadi kalau cari sekolah, cari tempat belajar, tempat taklim, kenapa disebutnya majlis? Majlis taklim artinya cari tempat yang bisa mengangkat Anda dari posisi rendah ke tinggi. Apa yang diangkat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, iman dan ilmu. Jadi kalau cari sekolah, termasuk Al-Irsyad nih, mohon maaf ya Al-Irsyad, karena ini tersambung dengan Al-Irsyad dan punya sekolah. Saya pernah ke sana itu beberapa kali. Ustadz Ami Abdurrahman, semoga Allah rahmati dan berkahi beliau, pejuang yang sangat luar biasa. Ya, beliau pernah memperkenalkan saya juga melihat sekolah-sekolahnya. Ya, salah satunya apa? Ya, yang sekolah Islam itu cuma 2, mengangkat iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi cari kualitas ilmu yang hebat, cari guru-guru yang bagus. Ngajar matematikanya bagus, pelajaran mudah dipahami, fisikanya, biologinya, bahasanya, macam-macamnya. Saat bersamaan mengangkat iman juga. Tahu waktu sholat, mengajarkan doa-doa yang benar, mengajarkan cara sholat yang benar. Padukan. Kalau dapat 2 ini, termasuk Anda yang di rumah, orang tua, carikan sekolah yang benar, cari orang baik. Sekarang itu yang bisa kita perlukan. Ya, tantangannya tidak mudah sekarang. Hanya 2 itu. Kuatkan ilmu dengan iman. Cari sekolah-sekolah yang benar, ilmu yang benar, termasuk guru-guru yang benar. Majlis ilmu yang benar. Ya, mohon izin, mohon maaf, bukan yang malah menurunkan iman. Ketawa yang tidak terkontrol gitu kan, atau hal-hal yang tidak diperkenankan, bahkan dan sebagainya, ya. Tertawa boleh, Nabi bahkan pernah tertawa, tapi bukan tertawa yang menghilangkan iman, yang melunturkan ilmu dan sebagainya, termasuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan, dan para ulama telah memberikan rumusan yang terdalam. Ini Al-Imam Al-Bukhari, bahkan beliau menyusun kitab sahihnya, ya, Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat Sahih Al-Bukhari, punya 97 pembahasan, 97 kitab. Di kitab ketiganya itu Kitabul Ilmi, Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Ini ada Kitabul Ilmi di sini. Ini langsung panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Nabi pun membuat satu bab, saking pentingnya pendidikan, pengetahuan itu. Nabi menyampaikan hadis-hadis, oleh para ulama kemudian diklasifikasikan menjadi bagian tersendiri. Saya mengeluarkan dari sini sampai membuat buku kecil, ya, Al-Majmu'. Ya, Al-Majmu' ada para penuntut ilmu, ya, pedoman penuntut ilmu. Kemudian Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi juga punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bahkan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari punya 19 kitab. Kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'alim. Terinspirasi juga itu gabungannya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani punya Hadjus Sari. Ya, beliau Syekh Hashim juga menghimpun 19 kitab yang memberi nama Irsyadus Syari. Ya, Irsyadus Sari. Jadi Hadjus Sari, beliau Irsyadus Sari. Ya, ada lagi ini Muntaliqat Talibul Ilmi karya Syekh Muhammad Husain Yaqub. Ini juga cukup baik, ya. Ada beberapa kitab-kitab yang lain. Di kita pernah diajarkan di bidang akhlak, misalnya karya Ustadz Omar Ahmad Baraja, itu ada akhlak lil banin, akhlak lil banat, kan? Ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa kita raih secara singkat. Saya punya keyakinan bahwa para ustadz, para kiai, para pengajar dan sebagainya, insya Allah punya rumusan-rumusan yang siap disampaikan, yang sudah punya standar baku. Tapi semua itu akan kembali kepada pokok-pokoknya, pada apa yang telah kita bahas: keikhlasan, kesungguhan, kekuatan,
kesiapan menghadapi tantangan, mendekat kepada Allah dengan takwa, dan puncaknya mencari majlis-majlis yang berkah dengan meningkatkan ilmu dan iman. Saya kira itu sebagai rangkuman untuk melahirkan para pejuang-pejuang pendidikan. Adapun yang lainnya bonus saja, sebutan dari manusia, penetapan dari negara dan sebagainya, itu sesuatu yang bonus dunia dan tidak perlu kita jadikan orientasi yang besar, karena sesungguhnya apa yang Allah sebut dan Allah sanjung itu yang paling kita ingin harapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, kurang lebih 2 jam saya telah berikan. Mudah-mudahan ada yang didapatkan. Saya sampaikan permohonan maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Anda bisa mempelajari dari ustadz-ustadz lain untuk menyempurnakan, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Adi Hidayat, LCMA. Baik, dan Ustadz ini boleh sesi tanya jawab ya? Baik, 5 menit ya. Supaya pas ya. Boleh ya. Karena ini ada yang harus saya kerjakan juga 9:30. Ustadz, ini ada penanya yang sudah konfirmasi dari kita ambil yang dari timur. Mungkin di sana sudah jam 10:30 ya. Pak Syahrul di Luwuk Timur, Sulawesi. Pak Syahrul Kadake. Pak Syahrul, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Syahrul, boleh langsung bertanya ke Ustadz Adi Hidayat? Ini Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara kita agar bisa menghilangkan sebuah rasa kemalasan di dalam diri kita Ustadz? Baik. Walaupun dalam artian kemalasan ini adalah kunci kebodohan, dan kebodohan itu adalah kunci kemalasan yang membuat kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk beribadah kepada Allah saja itu kita akan terhalang oleh kemalasan dan yang lain-lainnya Ustaz. Baik. Sekian. Oke, ya. Terima kasih Pak Syahrul. Silakan Ustadz Adi. Baik, pertama semoga Allah muliakan Anda dengan keluarga dan menghilangkan apa yang tadi dirasakan dari sifat kemalasan dan menjauhkan kita dari semangat-semangat untuk menjalani ibadah kepada Allah. Di antara cara-caranya yang diajarkan Nabi SAW, pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas tadi. Karena itu Nabi mengajarkan doa di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal, kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu di antaranya dari sifat malas. Kasal itu malas, ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Jadi berdoa minta kepada Allah, minta dikuatkan sehingga dihilangkan sifat-sifat buruk yang dimaksudkan. Yang kedua adalah membangun motivasi dari apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan. Itu adalah manhaj Al-Quran. Jadi Al-Quran ketika meminta kita untuk misalnya menghafal, itu silahkan Anda cek. Banyak sekali ayat-ayat di Quran memotivasi kenapa kita mesti menghafal Al-Quran. Di antaranya, menghafal Quran bisa membuat kita menjadi orang baik. Ya, Quran surah ke-35 misalnya, di ayat ke-32. Ya, thumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Orang-orang yang ahli Quran, menghafal Quran, rajin baca Quran, itu akan terdorong dirinya menjadi pribadi yang baik, kemudian mengerjakan banyak kebaikan dalam kehidupan. Kemudian dijamin masuk surga dengan jaminan luar biasa. Dia punya pakaian jannatu adin yadkhulunaha man yuhallawna min asawir. Mereka masuk surga itu dihiasi dengan gelang-gelang emas, dengan pakaian-pakaian bagus, dengan mahkota, terus memberikan mahkota ke orang tua. Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Kemudian di Quran surah ke-13 misalnya, Ar-Ra'd ayat 23 24 itu bisa menggandeng bapak ibunya, menggandeng istrinya, anaknya, keluarganya masuk surga. Ya, kemudian amalan tercepat yang bisa memberikan pahala 10 kali lipat dari setiap hurufnya. Bukan selesai baca Qurannya. Anda baca Al-Ikhlas berapa huruf, bukan berapa ayat. Setiap hurufnya 10 pahala. Ya, dengan pahala itu rumusnya kan menutup dosa. Semakin banyak pahala, dosa tertutup. Jadi kalau orang cerdas, orang pintar, kenapa dia menghafal Quran? Salah satunya ingin menjadikan diri baik, menghilangkan dosa-dosa, memperbanyak pahala. Itu motivasi. Ya, menambah rizki misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sedang Anda kerjakan? Ya, sehingga muncul kemalasan itu. Malas kan datangnya dari setan. Ya, setan itu mengaktifkan bagian dari fujur dalam tubuh kita. Di tubuh kita ini gini, sumber kehidupan kita itu roh, ya, jiwa kita itu menyatu, nafas kita di kolbu namanya. Ya, di kolbu. Di dalam kolbu itu ada nafas. Di dalam nafas itu ada 2 potensi, namanya takwa dan fujur. Dalilnya Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafas yang sempurna diciptakan. Kapan itu sempurna? Ketika roh masuk.
ya ke dalam tubuh, maka menjadi nafas namanya, bisa bernafas, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada nafas itu ada jiwa takwa dan fujur. Nah, takwa itu yang dibisikkan malaikat. Ini yang mendorong pada kebaikan. Makanya ketika kita dengar azan diingatkan, cepat sholat, berbuat baik, itu jiwa takwa. Ya, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an dengan derivasinya, dibisikkan malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Lawannya fujur. Nama lainnya nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nah, itu yang jadi bagian setan. Setan minta kepada Allah untuk menggoda itu. Itu ada di An-Nisa, Quran surah keempat, di ayat 118. La'anahullah, ya la'attakhidhana min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah, lalu dia mengajukan kepada Allah, berikan aku bagian ya Allah, minta untuk menggoda hal tertentu di manusia, yaitu nafsunya, fujurnya. Wala udhillannahum, aku akan bikin mereka tersesat, membisikkan supaya tersesat dari jalan Allah. Dibisikin malas, dibisikin gak fokus, dibisikin gak enak ibadah. Wala umanniyannahum, aku angan-angankan di pikiran mereka. Ya, supaya mereka mikirin yang aneh-aneh, kelamaan di kamar mandi, mikirin hal-hal berkhayal yang tidak jelas dan sebagainya, yang gak berwujud, kan? Supaya fokus di situ. Karena itulah nanti jiwa ini kalau dominan dia mengarahkan pada yang buruk. Itu yang dimaksud Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Ya, itu yang ditegaskan oleh Allah di ayat 9 sampai 10 di Asy-Syams tadi. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita bisa menyucikan takwanya dominan, itu akan bagus. Tapi kalau jeleknya dominan, tersiksa kita dalam kehidupan. Karena itu kalau kita ingin menutup kemudian yang malas tadi, yang jeleknya, aktifkan yang takwanya. Isi dengan aktivitas yang bagus-bagus. Nah, sekarang apa yang Anda ingin kerjakan? Ibadahnya apa? Apakah tahajudnya, ya kan? Apakah kemudian Quran, apakah infak, ataukah macam umrah atau haji? Maka untuk mengaktifkan sinyal takwa, motivasi didahulukan. Ya, kenapa Anda bersedekah? Ini untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Ini supaya harta bertambah lagi minimal 700 kali lipat dan sebagainya. Jadi, satu, berdoa kepada Allah menghindarkan dari sifat malas. Kedua, hadirkan motivasi, ya, supaya dengan motivasi itu kuat kita menatap. Yang ketiga, tampilkan motivasi itu di tempat-tempat yang biasa kita lihat. Saya di meja kerja, saya tuliskan itu. Adi Hidayat, kamu akan wafat, kamu akan dihisab. Apakah kamu tidak ingat dengan akhirat? Jadi begitu kita melihat meja kita, kita ingat lagi. Balik lagi, kan? Kembali lagi kepada diri kita untuk melihat, mengevaluasi kembali. Dan yang terakhir, ini yang paling penting untuk kita dilakukan, diantaranya adalah meminta doa kepada orang-orang terbaik, ya. Misalnya orang tua, guru-guru kita, dan sebagainya. Itu juga memberikan dorongan yang sangat kuat kita untuk beramal. Setelah itu insya Allah akan ada perubahan pada diri kita, tinggal kita konsisten mengerjakannya. Kalau sudah konsisten, maka motivasi terakhirnya ingat kematian. Ingat, ya, ingat. Misalnya kalau sedang malas, bagaimana kalau wafat kalau sedang begini? Kalau ada dorongan maksiat, bagaimana kalau diwafatkan ketika melihat hal yang kotor ini, mendengar hal yang tidak baik ini? Itu insya Allah dengan 5 hal ini yang tadi disampaikan, ya, berlindung kepada Allah dari sifat malas, meningkatkan motivasi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tadi telah disampaikan. Kemudian setelah itu konsisten dalam mengerjakan amalan, meminta doa, dan ingat kepada kematian ketika datang sifat-sifat jelek tadi. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berada di alur yang benar, untuk semangat dalam beribadah. Demikian Pak Syahrul, semoga Allah muliakan. Wallahu taala alam bissawab.